Ini adalah alur proses utama pelayanan keamanan dan aspirasi di Pak Bupati. Jadi pelapor, kemudian ada admin di Kominfo, kemudian ada admin di perangkat daerah dan tim USC. Ini masing-masing ada SOP-nya berapa hari. Jadi kita di Kominfo maksimal 1 hari, tapi hitungan jam biasanya sudah distribusi. Kemudian di teman-teman perangkat daerah ada sekitar 7 hari maksimal, tapi biasanya sudah selesai. Kemudian tim USC akan memberikan laporan before afternya Pak. Seperti itu. Laporannya akan lanjut. Ini kalau memang laporannya sifatnya emergency, jadi langsung di bypass Pak, dapat tiket langsung disalurkan kepada tim USC masing-masing. Kalau itu memang untuk listrik, PLN langsung. Kalau memang itu untuk kecelakaan, langsung ke Kesehatan dan lain sebagainya. Memang ini ada pemotongan siklus untuk mempercepat penanganan emergency. Lanjut. Ini adalah ini adalah data 5 OPD yang pengaduannya tertinggi Pak. Niki. Jadi wenten teman-teman saking PU totalnya dari Mei itu Pak, dari 4-5 bulan itu sudah 500 lebih Pak. Kemudian Dinas Perhubungan wenten 300, DLK wenten 200 sekian, Perumda Mangutirta 200 sekian, dan Dinas Perkim. Kemudian Niki adalah topik yang dilaporkan. Jadi perhubungan tertinggi ada LPG atau PJU Pak, kemudian PUPR ada jalan rusak, DLK wenten sampah, PUPR ada trotoar, dan air minum tentunya PDM Pak. Ini adalah komparasi perbandingan antara versi Sidumas kami sebelum dan sesudah ada Kata Bupati. Jadi Sidumas setahun pun tidak lebih dari 146 Pak dalam setahun. Tapi kalau Kota Bupati, kalau kita lihat dari Mei sampai Oktober 4-5 bulan ini sudah 1.700 Pak. Jadi sudah berapa kali lipat itu Pak kira-kira seperti itu. Jadi memang luar biasa antusias masyarakat kita, trust masyarakat kita terhadap layanan-layanan ini Pak seperti itu. Info kamera. Ini adalah rekapitulasi sumber-sumber pengaduan melalui omnichannel, jadi sosial media. Ada mobil, jumlahnya sekian, mobil app, Android, kemudian Instagram sekian, WhatsApp sekian, Facebook sekian. Totalnya 1.729. Ini yang jalurnya melalui omnichannel. Lanjut. Ini yang melalui call center, ada totalnya 5.700, tapi memang ini ada prank juga dan lain sebagainya, yang betul-betul pengaduan adalah mungkin 117 plus informasi 500, jadi totalnya seperti ini. Kemudian call center yang baru kita update per Oktober itu sudah masuk 45 langsung Pak. Jadi per Oktober kemarin. Lanjut. Ini melalui span lapor ini adalah mandatori kita tadi DB kemarin, karena kita adalah pilot projectnya. Totalnya ada 133 yang masuk. Lanjut. Ini rekap sekian, span lapor sekian. Totalnya ada 7.608 seperti itu. Izin Pak. Mohon izin Pak. Nah, ini adalah berbagai testimoni Pak, kejadian-kejadian. Iki juga di Munggu kebakaran kemarin. Ini juga di Munggu kebakaran kemarin di Munggu. Itu masuknya melalui call center kita, yaitu di Selingsing di Munggu di Kecamatan Munggu. Lanjut. Nah, ke depan Pak, jadi kami tentunya tidak akan berdiam diri. Ke depan mudah-mudahan ini bisa kita kembangkan nanti ke depan. Satu, pengaduan ini sampai tingkat kecamatan, sekarang akan kita turunkan sampai tingkat desa dan kelurahan. Kemudian kita akan bangun super app. Tahun depan tim dari developer kita sudah akan mengembangkan ini dalam bentuk super app ke depan, sehingga rumah besarnya akan terbangun secara dan memudahkan masyarakat kita untuk bisa mengakses Pak. Di situ akan ada antrean, pelayanan publik, kemudian pengaduan dan lain sebagainya. Itu mungkin rencana-rencana pengembangan kita ke depan. Lanjut. Nah, sekarang untuk pengembangan CV analitik Pak. Jadi ini memang adalah pengembangan analitik kita versi terbaru, merupakan hasil kolaborasi dengan Bapak-bapak dari APH, dari kepolisian terkait dengan beberapa request. Lanjut. Jadi ini adalah sebelum Pak. Jadi memang dari tahun 2018 kita sudah mempunyai hampir 700 CDP yang tersebar di wilayah dan di pusat pemerintahan. Namun memang masih terbatas. Teknologinya ada balet kamera dan PTZ. Sekarang sudah dikembangkan lagi menjadi tambahan lagi 3, ada NVR, PTZ dan balet panoramik. Jadi sudah ada 5 teknologi yang tersematkan di dalam CCTV ini. Jadi
Nanti ada olahannya, ada server, kemudian pengenalan orang, data dashboard statistik, dan lain sebagainya, termasuk pendeteksi wajah dan kendaraan. Lanjut. Ini adalah jenis-jenis kamera yang ada, Pak. NVR kamera khusus untuk bisa pengenalan plat kendaraan, nomor kendaraan, dan lain sebagainya, termasuk kepadatan lalu lintas yang ada di ruas jalan tertentu. Kemudian PTZ panoramik ini khusus pada orang, bagaimana mengidentifikasi orang, bagaimana ciri-ciri orang dan sebagainya bisa kita request, Pak. Dan ini bisa pengawasnya 180 derajat, zoomnya sampai 500 meter. Kemudian balap panoramik ini sama mengidentifikasi orang dan kendaraan bersama ciri-ciri dan pengawasnya 180 derajat. Kemudian servernya ada di kita, di Kominfo. Jadi fungsinya untuk dan sebagainya ini tersimpan semua di server yang ada di Kominfo. Lanjut. Ini adalah proses bisnis, jadi seperti ini sistem CCTV-nya, jaringan datanya, ini adalah big datanya. Nah, ini adalah pengembangan Pak. Kebetulan kami bekerjasama dengan Perhubungan untuk aplikasi KIR. Jadi database ada di kita. Hasilnya kita bisa mendeteksi kendaraan-kendaraan yang memang melewati batas kunci KIR. Di mana posisinya, siapa pemiliknya, di mana alamatnya, bisa kita identifikasi, Pak. Di ruas mana kelihatan? Kemudian kemarin kita sudah koordinasi juga dengan teman-teman Samsat untuk bisa melakukan kolaborasi terkait dengan data Samsat, karena ada sharing pendapatan daerah cukup besar di situ, Pak. Kemudian imigrasi ini juga mestinya menjadi perhatian karena bisa nanti mendeteksi surat orang-orang asing dan lain sebagainya. Kemudian teman-teman polisian dan kejaksaan kita sudah lakukan koordinasi sekarang sedang diproses untuk internal beliau, Pak. Lanjut. Ini adalah transfer knowledge, pelatihan sudah kami lakukan, Pak, kepada teman-teman perangkat daerah, kemudian Bapak dari Polda Bali juga, Polres, sampai tingkat Polsek. Sampai tingkat Polsek, Kodim, PPD, dan sebagainya. Termasuk teman-teman kewilayahan juga sudah kami lakukan pelatihan-pelatihan. Karena ini operatornya kami rekrut dari tingkat terbawah, Pak. Jadi teman-teman Polsek sudah kita berikan akses, sudah kita berikan infrastruktur, layar, dan sebagainya, termasuk pelatihan-pelatihan seperti itu, Pak. Lanjut. Niki di Polsek, masing-masing Polsek, Pak, Polsek Abian Sampun, Polsek Petang Sampun, Polda Utara Sampun, Mungui Sampun, dan di Polres Bandung Sampun. Di tengah ini adalah hasil seminggu ini, Pak. Beberapa kejadian yang bisa kita ungkap. Kita bantu ungkap oleh teman-teman kepolisian sehingga data ini bisa dijadikan katakanlah modal untuk pengungkapan identitas yang pelaku yang bersangkutan. Ada kunculan motor, ada tabung kemarin, ada percobaan bunuh diri kemarin, ya bisa kita lakukan tracing, Pak, seperti itu. Ini dengan teman-teman kejaksaan, Pak, Sampun, koordinasi. Mudah-mudahan teknologi yang ada sekarang bisa beliau maksimalkan juga di situ, Pak. Lanjut. Ini titik-titik, Pak, sebaran titik-titik di wilayah hukum Polres Bandung. Ada di Petang, dan 11 titik, mulai dari ujung Bandung, perbatasan Lawak, Sampun, kemudian Tukat Bangkung menjadi atensi kita, perempatan Telago sampai Petang. Kemudian Abian Semal, Sampun, Mungui Sampun, sampai Kota Utara, Pak. Jadi Kota Utara itu banyak di wilayah pantai juga. Lanjut. Nah, mudah-mudahan di pengembangannya, Pak, jadi bisa dilanjutkan. Kemudian beberapa hal yang sedang kami kaji adalah untuk antisipasi penanganan bencana, Pak. Karena berdasarkan kemarin beberapa wilayah aliran sungai kita itu menjadi sumber daripada aliran bencana. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan warning di situ, mendeteksi pergerakan air dan lain sebagainya, sehingga penanganan bencana di hulu sampai hilir bisa ditangani. Karena juga mendeteksi kiriman sampah di laut. Kemarin kita uji coba di Kutel bisa mendeteksi daripada kedatangan sampah yang biasanya datang pada bulan Berber itu, Pak. Jadi memang 2 mil jaraknya sebelum itu datang. Mudah-mudahan tim di selamat sore dan selamat datang Bapak Ibu hadirin yang berbahagia dalam acara Batch Badung Talks Creative and Theater Space. Kami persilakan. Oke, itu, Pak, secara sekilas. Nanti habis ini akan ada live demo sedikit tentang TV ini, racingnya, sehingga pemanfaatnya bisa kita implementasi dan bisa kita tunjukkan sekali lagi kami kepada informasikan. masyarakat. Terima kasih, Bapak Muro, yang langsung kita sedang Muro. Untuk boleh menempati tempat duduk dan Baiklah, yang terhormat Bapak Bupati Badung, para pimpinan perangkat daerah, jajaran Forkumpinda, serta seluruh tamu undangan yang kami hormati. Setelah kita menyimak sambutan dan pemaparan dari Bapak Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung, kini tibalah saatnya kita memasuki sesi demo
terkait dengan sistem CCTV analitik. Demo ini kami hadirkan sebagai bentuk transparansi dan edukasi agar seluruh pihak yang hadir dapat memahami secara langsung bagaimana proses sistem ini bekerja, serta potensi besar yang nantinya dapat dioptimalkan dalam mendukung keamanan, pelayanan publik, dan tata kelola pemerintahan berbasis digital. Oke, mohon dipandu. Yang pertama, sebagai contoh tampilan awal, kami menampilkan pemantauan CCTV yang berada di Jembatan Tukat Bangkung di Petang. Lokasi ini telah dilengkapi dengan beberapa perangkat terintegrasi, yakni kamera ANPR. ANPR merupakan singkatan dari Automatic Number Plate Recognition. Kamera ANPR ini bertugas menangkap dan merekam seluruh data plat nomor kendaraan yang melintas di Jembatan Tukat Bangkung. Kemudian kamera panoramik. Kamera panoramik dengan lensa lebar berfungsi untuk mengawasi situasi umum di lokasi jembatan, dan kamera ini memiliki fitur analitik yang mampu mendeteksi orang yang mondar-mandir. Jadi ini salah satu sinyal, Pak. Jadi kalau sudah ada orang yang mondar-mandir, terus kemudian kami akan mendapatkan notif atau arming seperti yang sudah terjadi minggu lalu. Bisa? Yang untuk waktu ini rencana bunuh diri kemarin. Tapi kondisinya waktu nikah di utara, Pak. Jadi kita memang sudah komunikasi dengan rekan-rekan. Jadi ini sangat membantu rekan-rekan kami di kepolisian sehingga bisa melakukan zoom atau pembesaran gambar. Ini live mungkin yang ada di Tukat Bangkung. Kondisi bisa kita putar 180 derajat. Baik, kita akan masuk ke fungsi lanjutan, yaitu pencarian objek atau search engine. Fungsi selanjutnya ini adalah memiliki kemampuan untuk melakukan pencarian objek secara spesifik. Pencarian objek terbagi menjadi 4 kategori. Yang pertama adalah pencarian objek berdasarkan wajah. Dari wajah kita bisa melakukan filter, yaitu jenis kelamin, rentang usia atau umur, penggunaan kacamata, menggunakan kacamata atau tidak, penggunaan masker, dan kepemilikan janggut atau jenggot. Kemudian pencarian orang berdasarkan atribut. Atribut bisa dimulai dari jenis pakaian, warna pakaian, jenis celana,
warna celana, dan penggunaan tas. Misalkan kita searching salah satu. Nah, sesuai dengan filter yang kita sudah lakukan, jadi ditemukan di beberapa site CCTV atau objek real time bahwa apa yang kita butuhkan itu sesuai dengan apa yang tadi kita centang, seperti itu. Jadi, jika rekan-rekan dari kepolisian tentunya ada pengungkapan kasus, data, nah fungsi ini kita belum dapat temukan pada CCTV sebelumnya. Jadi ini merupakan salah satu fungsi analitik yang berperan dalam pengungkapan kasus. Ini untuk database kita ke depannya. Baik, dilanjutkan. Pencarian kendaraan bermotor atau kendaraan roda 4 berdasarkan ciri-ciri kendaraannya. Ciri-ciri kendaraan yaitu satu, warna kendaraan, kemudian masuk ke jenis kendaraan, dan merek atau tipe kendaraan. Pencarian juga memasukkan plat nomor kendaraan secara lengkap atau hanya sebagian sesuai informasi yang didapatkan. Nah, ini kami coba plat kendaraan dengan DK1887FDX. Jadi sekarang kita coba lakukan, kita searching. Tidak sampai 1 menit, Pak Bupati. Jadi kita searching data ini. Jadi kita bisa tahu trackingnya kemana saja kendaraan tersebut. Kemudian setelah kita tracking, kita bisa lihat apakah memang itu benar platnya, seperti itu. Oh, diulang lagi. Oke, kita pilih waktunya. Oke, baik. Ini aja dulu, habis itu baru. Ya. Oke, baik, kami lanjutkan. Jadi ini tracking terhadap plat nomor kendaraan 1884FAT. Jadi terekam di beberapa wilayah yang ada CCTV yang terpasang. Kita bisa tracking secara GPS. Nah, ini tracking secara GPS, Pak Bupati. Jadi di mana saja dan waktunya real time. Nah, minta tolong diperbesar. Ya. Nih. Jadi pada tanggal 22 Oktober mobil tersebut berangkat dari selatan ke utara di tracking. Nah, seperti ini. Fungsi dashboard. Oke, baik Bapak Bupati. Jadi mungkin sekarang kami masuk ke fungsi dashboard atau fungsi umum. Nah, fungsi dashboard ini memang lebih ke statistik. Namun dari statistik ini kita akan bercerita jangka panjang ke depan. Jadi di statistik ini adalah top channel atau 5 lokasi site CCTV yang cukup ramai berdasarkan jumlah
orang. Di sana tertulis 82.000 orang yang berada di pertigaan Pasar Mambal di jam, kita lihat jamnya, nah ada di jam 5 pagi itu peak tertinggi, dan kemudian melandai di sekitar jam sore. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa dari CCTV ini kita bisa tahu bahwa keramaian itu akan muncul di pagi hari. Kemudian bisa nanti kita lakukan koordinasi bersama perangkat daerah, teman-teman di kecamatan, di desa. Jadi kita bisa ikut menjaga keamanan, ketertiban di peak waktu tersebut. Karena waktu tersebut merupakan waktu yang paling banyak, waktu yang paling sering dikunjungi. Begitu. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk dengan peak atau ciri-ciri dari kendaraan. Ya. Jadi kendaraan yang lalu lalang di top 5 atau di channel terbesar ada yang paling atas, yaitu di pertigaan Celuk di lingkungan kapal. Jadi sebanyak 57.000. Nah, ini pun juga bisa menjadi salah satu indikator bahwa di lokasi tersebut cukup ramai, dan apakah di lokasi tersebut juga aman secara kurangnya kecelakaan, atau apakah nanti bisa kita lakukan sinergitas dengan rekan-rekan di Dinas Perhubungan. Ya, seperti itu. Baik, demikian. Sudah. Baik, demikianlah demo dari beberapa fungsi yang bisa kami sampaikan dari jenis-jenis kamera analitik yang menjadi bagian dari sistem pengawasan terpadu Kabupaten Badung. Kami percaya teknologi ini akan membawa manfaat besar bagi keamanan serta pelayanan publik dan tata kelola. Baiklah, acara akan dilanjutkan dengan sesi testimonial atau diskusi. Mohon izin, terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya Salam Keluarga Cakra. Yang saya hormati yang Wakil Ketua DPRD Badung, Ade Sanjo, Kombinda Kabupaten Badung, yang sangat hadir Pak Wakapolres, yang mewakili Pak Dandim, ini adalah salah satu langkah kami dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi. Karena apa? Karena apapun layanan publik yang ada di Badung ini, siapapun bisa dengan cepat, dengan mudah untuk melakukan akses. Ini yang sedang kami bangun pada hari ini. Oleh karena itulah maka saya lihat tadi sudah disampaikan oleh teman-teman dari Kominfo terkait dengan CCTV analitik yang, dan ini sekarang baru dipasang di 77 titik. Dan ini baru ada di wilayah hukum Polres Badung di 4 kecamatan, Kuta Utara, Mangui, dan Semarang. Saya kira ini kita berlanjut karena bagaimanapun juga saya ingin malah di seluruh Badung ini, lebih lagi di wilayah Polresta, Kuta Selatan, Kuta, ada daerah yang sangat rawan sekali. Sehingga semua nanti kita akan pasang. Malahan ke depan saya punya pemikiran, saya akan buatkan dalam bentuk apa namanya itu, layanan. Bukan lagi saya akan beli CCTV. Saya akan sewa dalam bentuk layanan. Sehingga saya pastikan bahwa semua daerah termasuk di sungai-sungai,
termasuk di di tempat-tempat yang strategis, destinasi, itu sudah terpasang CCTV. Itu yang pertama dulu. Yang kedua adalah masalah kotak bupati juga hari ini kita akan launching. Ini juga bagian daripada kotak bupati ini adalah satu bentuk bahwa bagaimana keterbukaan kepemimpinan. Kami ingin masyarakat siapapun itu bisa akses langsung dengan bupati melalui media elektronik seperti apa yang kita akan launching sebentar. Ini adalah satu bentuk yang kami lakukan dan ini sekaligus sebagai check and balance buat perangkat daerah. Jadi saya akan tahu kinerja perangkat daerah. Teman-teman perangkat daerah sudah nggak perlu lagi membuat untuk mengadu dan sebagainya. Saya akan tahu dari bagaimana progres daripada kontak itu ini. Sehingga wajib hukumnya teman-teman perangkat daerah harus memantau juga itu. Terutama memantau kontak-kontak dan termasuk Instagram bupati. Ini kan kelihatan sekali. Dan saya lihat dan terbukti bahwa seperti apa yang disampaikan tadi oleh Pak Kadis, kita dulu ada Sidumas dengan 146 tahun. Ini baru dalam berapa bulan aja sudah 1000 lebih. 1000 berapa? 1700. Ini untuk kemungkinan akan banyak masyarakat yang bertanya. Dan mohon maaf sekali. Malah saya dari teman-teman Jakarta ngomong sama saya, orang lebih banyak kontak bupati dari Prokompim. Ini sudah ada satu perubahan yang sangat mendasar. Ini baru sekarang sifatnya saya lihat masih one traffic. Artinya baru ada pengaduan dari masyarakat. Saya sudah perintahkan Pak Kadis, saya minta buatin kontak bupati ini semacam breaking news. Sehingga begitu ada informasi terkini, dia langsung dari kontak bupati itu langsung keluar. Misalnya ada kecelakaan di tempat ini, mungkin ada jalan jembatan terputus, atau mungkin ada kejadian kebakaran, atau mungkin ada mohon maaf, ada perkelahian dan seterusnya. Nah, ada 1728, ya, yang sudah masuk dalam beberapa bulan. Ini membuktikan bahwa ini sebagai indikator bahwa ini kanal ini benar-benar direspon oleh masyarakat. Ini siapapun. Saya belum dengar ada yang mengajukan perceraian yang lapor ke saya, belum. Kalau begitu berarti ada peluang kesempatan untuk teman-teman juga, gitu. Nah, seperti itu yang saya lihat. Sebegitu seriusnya masyarakat. Maka saya baru begitu saya diberikan kesempatan oleh masyarakat Bandung, saya langsung nggak berpikir yang baik. Di otak saya itulah saya ingin membuat bagaimana masyarakat Bandung bisa akses langsung dengan bupati. Sekaligus untuk menghindari ABS, asal Bapak senang. Jadi kalau ada perangkat daerah mengatakan, oh bagus Pak, ini sungai ini sudah dibersihin, ini sungai ini, nggak bisa main-main, akan kelihatan. Apalagi saya memasang CCTV. Ini bagian daripada check and balance, terutama untuk menyangkut kinerja daripada teman-teman perangkat daerah. Ini yang kita lakukan, ini sangat terbuka sekali. Dan sekaligus saya akan bisa melihat yang mana perangkat daerah yang responnya cepat, yang mana perangkat daerah yang responnya lambat. Saya akan bisa melihat. Oleh karena itulah maka, menurut saya sekarang saya sudah tidak ada merintahkan. Sudah saatnya semua perangkat daerah memikirkan URC. Apakah URC, apakah TRC? Sudah saatnya sekarang. Kalau tidak begitu akan terlambat. Dan akan pasti akan banyak pengaduan. Saya akan lihat pengaduan seperti yang tadi disampaikan itu, bahwa pengaduan, oh dinas ini banyak pengaduan, ternyata tidak di-follow. Kalau saya melihat dari pengaduan tadi, jumlah yang disampaikan, itu yang terbanyak adalah dinas PUPR. Dinas PUPR berarti sudah jelas sekali. Orang sudah sangat jenuh dengan kemacetan. Maka dia nanya, di mana macetnya, di mana gininya. Terus yang kedua kayak dinas perhubungan, lampu. Orang dapat sering. Pak, mohon maaf Pak, saya barusan dari 1, 2, 3 hari, ada yang terus nelpon saya. Sekarang berpikir, kok masyarakat saya nggak kenal. Langsung ke Pak Bupati, lampu di depan gang saya mati, Pak. Begitu terbuka saya. Saya terus kan, saya telepon dinas perhubungan ini, saya telepon semua. Ini mohon maaf, saya sampai agak, ya gimana ya, kok lambat sekali, kok terus saya telepon orang ini. Ternyata setelah saya cek masuk, Pak tadi Pak, itu 1,5 jam orang itu benar. Kayaknya kenapa orangnya nggak beres, tetap setiap sering telepon saya. Berani, artinya sangat berani dia. Sebenarnya sih nggak ada masalah.
saya membuka kontak bupati ini kan sebenarnya membuat ruang akses buat siapapun boleh lapor ke saya, apapun boleh lapor ke saya, boleh silakan. Nah ternyata dimanfaat oleh dia dan dibilang memang lampunya mati. Nah saya sudah perintahkan dinas perhubungan untuk segera melakukan pemantauan. Dan ini kelihatan sekali. Kayak kemarin juga saya, ini mohon maaf sekali, saya lihat di beberapa jalan kayak di sini kita tuh sudah mulai ada orang banyak parkir kendaraan. Parkir kendaraan itu dari internasional kan, ada parkir kendaraan. Saking asiknya parkir kendaraan, saya akhirnya muncul mulai dengan jualan yang benar-benar. Saya sudah perintah Pak Camat Kota Selatan, saya sudah telepon juga ke Satpol PP, di sub segera bergerak, jangan dibiarkan. Ini daerah internasional, jangan seperti itu. Nah, malah saya sudah bilang sama Satpol PP sekarang, kalau ada yang udah bongkar, nggak usah lagi banyak apa-apa. Apa bisa bongkar aja langsung, nggak usah lagi berpikir itu ada Pak Sekretaris Satpol PP, nggak usah ragu-ragu lagi lah. Kalau udah hilang banget ya bongkar aja lah, daripada kita nanti banyak kucing-kucing dan seterusnya. Dan artinya dengan kontak bupati hari ini diklir, seperti sudah disaksikan teman-teman media ini, berarti mulai saat ini kita tidak boleh main-main. Semua orang bisa mengakses dan semua orang bisa melapor ke saya melalui kanal kontak bupati. Dan kelihatannya ini cukup sangat-sangat luar biasa. Itu baru satu, baru pengaduan. Yang kedua nanti saya minta semacam buat breaking news kontak bupati. Artinya semacam informasi terkini, informasi terupdate yang bisa dikeluarkan oleh kontak bupati. Sehingga harapan kita besok orang akan melihat kontak bupati. Misalnya orang mau ke Ciracas, bisa dia melihat kontak bupati, apa ada sekira ada jembatan putus, atau mungkin ada sesuatu yang dia bisa dapatkan informasi. Sehingga dia akan lebih mudah menuju tujuan yang memang dia akan tuju. Nah seperti itu yang harapkan nanti, yang mudah-mudahan nanti dengan kita keterbukaan seperti ini sehingga masyarakat Badung khususnya akan lebih mudah, akan lebih cepat mendapatkan penanganan. Inilah prinsip reformasi birokrasi. Karena bagaimanapun juga adalah bagaimana kita mempercepat pelayanan, memperpendek pelayanan dan tidak terlalu banyak prosedur. Ada penyederhanaan. Bahasa yang familiar di telinga saya itu, mohon maaf Pak, kalau di kampung saya di Bukit itu apapun yang dicari mesti kontak. Coba kontak dokternya, padahal kan tidak cocok kata kontak. Kalau mencari sesuatu pasti kontak. Kontak itu hubungi ya, kayak bahasa di Pecatulan. Misalnya sekarang, coba kontak sopirnya, semua kata kontak. Ayo saya langsung putuskan kontak bupati lah nomenklatur daripada pengaduan masyarakat untuk. Karena setelah saya jelaskan seperti itu kepada Pak Kejati yang barusan bilang, oh iya. Beliau malah punya ide, kenapa nggak lapor bupati aja? Oh lapor bupati itu terlalu gimana ya, agak terlalu formal. Saya pikir yang orang gampang untuk melakukan. Termasuk juga saya minta nanti kanalnya ini juga jangan terlalu banyak lah. Ini saya sudah banyak, sudah ada Sidumas, ada WA dan seterusnya. Tapi yang paling penting sekarang saya minta adik-adik teman-teman yang ada admin ini harus jangan harus punya dedikasi, harus punya integritas dan harus punya komitmen. Itu yang paling penting. Buat apa artinya kita punya ruang, dan saya ruang community center ini sudah mulai hidup sekarang. Jadi nggak mungkin dong Pak Kadis Kominfo akan nonton film sekarang sudah penuh dengan pengaduan, nggak mungkin sekarang. Dan ini juga terbantu nanti kita koordinasi dengan kepolisian, namanya Kapolres dengan Polda akan gampang sekali. Saya jujur nanti dalam ke depan ini saya akan dorong CCTV yang analitik ini biar malah Pak Kadis saya sudah menginginkan CCTV yang berbasis AI. Itu yang saya dorong. Saya kebetulan sempat Jakarta, saya lihat malah pemerintah DKI Jakarta sudah melakukan itu. Mohon maaf ya, hati-hati besok kita jalan-jalan kalau nggak jelas yang diajak itu Pak. Hati-hati. Itu saya mau pergi sekarang nih. Terutama yang masih muda-muda ini, hati-hati sekali. Ini ada kejadian Pak, saya sudah langsung diberikan contoh. Kebetulan saya waktu itu melihat langsung, saya langsung perintahkan. Saya masih ingat, saya punya ada ponakan kuliah Jakarta kan. Saya lihat, coba lihat plat mobil ini. Saya nggak tahu apa yang dibawa pada masa-masa itu. Ternyata saya baru tahu mobil yang seperti Jakarta.
dia lewat di Sudirman, lewat di sini. Kamu ngapain ke Solo? Oh, bantu tuh om, antar ini bagus mau ke bandara. Ada aja jawabannya dia, nggak seperti itu. Akhirnya saya nggak bisa main, di zoom langsung dikejar terus. Yang nanti yang AI tiba, hati-hati Pak kasih saya kasih tahu. Ini benar, ini kita nggak main-main. Makanya mulai saat ini jadi orang baik-baik lagi dari zaman teknologi sekarang seperti ini. Jadi sekali lagi terima kasih adik-adik semua yang saya lihat cukup serius dan ini 24 jam. Ini 24 jam. Ini jadi ada sip-sipan Pak. Ini ternyata saya juga tahu, saya kaget. Begitu dia ada laporan di Instagram saya, besoknya dia sudah langsung kerjakan. Kadang-kadang ada lagi sejam dia langsung kerjakan. Saya ditelepon misalkan Pak susah kok luar biasa, sudah selesai. Saya kaget juga. Saya telepon dia bilang ternyata dia sengaja nguntitin Instagram saya, ada tim yang khusus nguntitin sehingga begitu ada permintaan dari masyarakat dia langsung kerjakan tanpa menunggu saya. Ini luar biasa, tepuk tangan Pak Garis ini. Saya akan terbuka seperti pokoknya siapa yang mau jadi pejabat di Badung, mulai sekarang harus, ya mohon maaf sih, harus tunjukkan kinerja. Nggak usah lah perlu datang ke saya bawa ayam, nggak usah lah, bawa ini nggak usah lah. Ayam itu kinerja yang benar, tapi kinerja yang buruk, mohon maaf, setahun belum jadi pejabat, saya berhenti. Saya nggak main-main, kita karena terus terang, ya gimana ya, saya ini memang dapat amanah 5 tahun ini, benar-benar saya harus buktikan sama masyarakat. Ya saya juga tidak akan bisa berbuat maksimal tanpa dukungan seluruh perangkat daerah, termasuk teman-teman dari Forkompinda kerjasama. Tidak akan mungkin membuat akan bisa jalan sendiri. Oleh karena itu sekali lagi terima kasih atas semuanya ini dan mudah-mudahan ini adalah langkah awal kita untuk merubah paradigma yang mana selama ini menganggap bahwa pelayanan publik, mohon maaf, pemerintah di mata masyarakat kurang. Orang selalu bilang kok enak sekali PNS itu gaji buta. Kita tunjukkan sekarang dengan sistem teknologi yang sudah canggih sekarang kita bisa cepat melakukan akses apapun yang menjadi, mohon maaf, yang menjadi hak mereka dan masyarakat dan verifikasi. Saya juga kadang-kadang ya memang sih orang melapor ke kita kadang-kadang bisa aja orang dari Denpasar, dari Kluku melapor, tapi sebenarnya lokus deliktinya ada di Bandung. Kalau persoalannya ada di Bandung ya mungkin kita bisa sikapi, tapi kalau di daerah lain ya mungkin saya tidak akan bisa. Tapi kalau dia menyampaikan, Pak, mohon maaf tadi saya melewati klub, ada kambing lewat gini, mungkin bisa kita tangani. Tapi kalau di luar itu mungkin kita tidak bisa. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih. Tapi yang paling penting jangan berpuas diri sampai di sini. Saya akan kejar. Saya benar-benar saya ingin benar-benar mendapatkan suatu nanti, terutama rumah sakit ada di sini, rumah sakit. Saya ingin sekali masyarakat Bandung itu benar-benar merasakan yang nyaman. Dinas kesehatan dari sini. Ya, saya benar-benar kita akan bersiapkan bulan. Benar-benar kalau ada apa-apa dinas kesehatan, rumah sakit sudah benar-benar siap dari ini. Nggak ada istilah nanti ada nolak pasien, nggak ada istilah nanti ini begini. Harus bicara langkah-langkah. Jadi begitu misalnya kamarnya penuh, dia harus melangkah cepat ke rumah sakit yang lain. Kita harus punya budaya adalah penyelamatan. Jangan berpikir yang lain. Kita harus punya budaya penyelamatan. Sama juga kayak kita bagaimana memberikan payung yang terbaik buat masyarakat baru ini. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas semuanya. Saya dengan Prabowo Santi. Om Santi. Intro.
Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore dan selamat datang kami ucapkan di acara Batch Badung Badung Talks Talks Creative Creative and and Heterospace. Tentunya dengan tagline kita yang sangat luar biasa. Ngobrolnya chill, insight-nya real. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi untuk kita semua. Yes, betul banget. Ada ribuan orang yang hadir pada sore hari ini ya Pak Ijo ya. Dan Gimana di acara ini merupakan sebuah event keren yang diinisiasi langsung oleh Dinas Administrasi Informatika Kabupaten Badung. nah tentunya acara ini juga bisa menjadi wadah untuk kita anak-anak muda untuk berinteraksi, berkolaborasi dan tentunya aktualisasi diri. Tentunya dengan konsep yang fun dan juga pasti Yes. Dan hari ini ya, senang sekali saya di atas malam dan partner saya udah tahu dong siapa? Saya Pak Ijo tadi ya. Yang tentunya. Tentunya kami berdua akan memandu acara pada hari ini yang sangat-sangat luar biasa. Dan teman-teman sekalian, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, izinkan kami untuk menyiapkan tamu-tamu kita yang hadir pada sore hari ini. Kami ucapkan selamat sore dan selamat datang kepada yang terhormat Bupati Badung, Bapak Iwayan Agirnama SH. Yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Badung dan beserta wakil-wakil. Dan tentunya seluruh pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Badung serta seluruh peserta yang kami cintai. Selamat sore. Kurang semangat dong Beli Paijo, coba kalau Beli Paijo yang sapa deh. Selamat sore. Ya boleh lah, boleh. Oh, ini baru ada suaranya ya. Hari ini kita absen dulu boleh nggak sih siapa saja yang hadir di sini ya? Boleh. Nah ini absen yang pertama nih kan ya. Ini dari SMA Negeri 1 Bui. Ada? Wah. Paling banyak ya, paling banyak di sini. Sampai ya. Terus dari SMAN 1 Kuta Utara, mana nih suaranya? Wow. Ada sekali suaranya. Ada sekali ya. Kemudian ada FAD Badung. FAD Badung ada. Halo. Ternyata oke. Ada Jekek Bagus. Yes. Tentunya juga ada Duta Genre. Ada Formula. Ada DPPI. Yohana Badung. Dan tentunya ada komunitas anak Badung. Boleh dong tepuk tangannya sekali lagi untuk kita. Yes. Nah, kamera yang di dekat pintu. Selamat sore Bapak. Nah, kebetulan di depan saya bersama dengan Bapak Dinas Pastinya. Tentunya. Ya. Selamat sore dan selamat datang Bapak. Terima kasih sudah hadir ya. Mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan Bapak? Dibentuk ini kamera 4 kan Bu? Dekat pintu. Selamat sore semuanya. Bapak mau tanya ini semua yang datang ini dari jam berapa ada di sini? Waduh, jam 4. Jadi kalau ada yang jam 3, jam 4 itu berarti itu adalah terapi untuk belajar bagaimana melakukan pengendalian diri. Ya, betul nggak? Tepuk tangan dulu. Kalau ingin jadi orang sukses, kuncinya di samping disiplin harus sabar. Kalau ingin jadi orang sukses, kuncinya di samping disiplin harus sabar. Sabar dalam segala hal. Coba deh buktikan nanti. Kalau adik-adik sabar, pasti apa yang menjadi tujuan itu pasti akan bisa tercapai. Kadang-kadang orang itu kan enggak kuat, enggak betah kan, enggak sabar, akhirnya pergi. Contoh misalnya yang sederhana, orang mau ngantre, enggak sabar,
karena nggak sempat lompat ke kiri, akhirnya udah kalah antrian kita sama orang lain. Akhirnya kita malah lebih panjang waktu kita. Itu dulu ya. Luar biasa sekali, boleh dong berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Bupati Badung kita tercinta. Bapak sangat luar biasa ya Pak ya, kita semua hari ini senang sekali bisa diundang sekali, Pak. untuk hadir di sini. Dan kami silakan Bapak untuk boleh kembali menempati tempat duduk yang telah disediakan. Tentunya Bapak kami persilakan untuk boleh menempati tempat duduk yang telah tersedia. Di sebelah kanan boleh Bapak atau di tengah-tengah? Wah, ternyata Bapak Bupati kita sangat merakyat hari ini. Wow. Benar-benar langsung membaur Kita dengan berikan tepuk tangan pesertanya. yang paling meriah untuk Bapak Bupati kita. Luar biasa. Dan senang sekali tentunya ya Pak Ijo ya. Mungkin Betul. untuk teman-teman yang belum tahu ya, apa sih badge ini gitu ya. Nah, untuk batch kali ini itu merupakan Badung Talks Creative and Heterospace. Merupakan sebuah event yang keren dan inovatif yang diinisiasi langsung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung. Nah, acara ini jadi wadah bagi anak-anak muda Badung untuk berinteraksi, kolaborasi, dan aktualisasi diri. Dan tentunya nantinya kita juga punya sesi yang sangat-sangat spesial, yaitu sesi curhat untuknya bersama Bapak Bupati Badung sekaligus launching kontak Bupati tentunya. Dan ini momen yang penting yang pastinya sangat ditunggu-tunggu oleh adik-adik teman-teman kita semuanya di sini ya, Bli Pak Ijo sekali. ya. Nah, sedikit saja untuk kontak Bupati ini menjaring kritik dan saran masyarakat Badung melalui sosial media. Masyarakat dapat melakukan pengaduan terkait kebencanaan, kesehatan, layanan publik atau masalah lain dan bisa langsung menghubungi ke Instagram, Facebook, TikTok di @kontak_bupati atau WhatsApp di nomor 081558200200. Wah, luar biasa. Ya. Boleh dong kasih tepuk tangannya untuk kontak Bupati ini ya. Jangan lupa dicatat pokoknya nomornya nanti ya. Betul Bli Pak Ijo. Jadi kalau teman-teman ada masalah, aduan-aduan, teman-teman boleh ya untuk mengadu ke kontak Bupati ini ya. Misalnya kayak yang udah-udah nih Bli Pak Ijo, kalau lampu jalan mati, nah boleh. Bapak Bupati mohon izin begitu ya. Betul. Lampu di tempat saya mati nih gitu ya. Belum lagi misalkan kalau misalkan lihat di jalan area sekolahnya nih. Mohon izin Pak Bupati, ini jalan sekolah saya ada berlubangnya loh, boleh ditanggapi nggak? Nah, Betul. itu bisa juga. Boleh banget. Nah untuk itu Bapak Bupati beserta jajaran, mohon izin Bapak untuk boleh menghadap ke utara. Mohon izin kami berdua, saya Dia Rusmala dan juga Pak Ijo untuk berdiri ya. Mohon izin, Pak. Silakan duduk Bapak. Mohon izin kami untuk berdiri. Baik, dan tentunya teman-teman semuanya, hari ini kita memiliki acara yang sangat luar biasa ya. Banyak Betul, sekali aktivitinya nih Bli Pak Ijo. Activity di batch ini udah pastinya nggak bakalan bikin teman-teman bosan nanti ya sampai di akhir acara. Tetap Yes. stay, tetap ada di sini pokoknya. Betul. Jangan pulang dulu. Betul. Salah satu acara yang akan kita tampilkan untuk kalian semua itu adalah Creative Talks with Bupati Badung, Bapak kita tercinta tentunya. Lalu juga ada sharing session with Ide Bagus Genre, itu beliau merupakan psikolog nantinya. Yes. Dan kemudian kita ada live mural by Aushit. Kemudian kita ada FNB Tenants juga nih. Betul, dan nanti juga akan ada stand up comedy dari Duo Giga. Wow. Dan pastinya nanti di akhir kita punya live performance by Leong Sinatra. Luar biasa, tepuk tangannya sekali lagi untuk acara kita Batch. Yeay. Nah, tadi kita udah berbicara activity kita. Tapi kalau kita di sela-sela activity kita ini, kalau lapar kita harus kemana sih Bli Pak Ijo? Udah pasti dong kita harus mengunjungi UMKM stand yang pastinya ini punya Badung banget pokoknya. Wow, gitu. Badung banget Betul. ya. Kayak misalkan kalian ngeliat aku sekarang ini lagi bersemangat banget. Kenapa? Karena aku habis ngopi tadi ya. Wow, ngopi. Di mana? Di depan Kopi Mambang. Wah, Kopi Mambang. Betul. Luar biasa ya. Jadi teman-teman yang ngantuk-ngantuk, yang tadi kata Bapak Adi ya, nggak fokus,
beli kopi dulu biar fokus ya. Selanjutnya kita juga punya dimsum ini dari Flava Kitchen. Tadi aku udah coba juga ya, mau ganjel lapar tentunya ya beli Pak Ejo ya. Terus kalau mau yang sehat-sehat, tadi aku juga sempat cobain salad segar dari Saladan. Nah kondisi sekarang kan ini lagi hujan juga kayak. Nah tadi aku cobain pisang goreng juga loh kan. Waduh, pisang goreng. Di mana Pisang tuh? goreng dari Abian Care. Abian gitu. Care, waduh. Dari namanya mereka udah keren-keren banget ya. Nggak afdol kalau kalian nggak kunjungin UMKM yang ada di sini. Dan tentunya Gen Z itu identik dengan foto-foto ya, beli Pak Ejo ya. Betul. Jadi teman-teman kalau mau foto, kita ada stand foto booth tepat di belakang teman-teman semuanya. Itu ada live mural tadi, beli Pak Ejo. Betul, live mural yang langsung dibuat di hari ini banget. Jadi buat teman-teman peserta nantinya punya circle-circle pasti join ke sini kan. Nah, nanti Yes. itu bisa langsung foto-foto bareng nanti di langsung aja di muralnya. Wow. Mural by Aushit. Aushit, luar biasa Aushit itu ya. Baik, sepertinya kita akan segera memasuki sesi kita berikutnya. Yaitu sesi interaktif bersama psikolog. Di mana sesi ini teman-teman ya merupakan kesempatan spesial bagi kita semua untuk belajar, berbagi, dan tentunya berdiskusi langsung bersama psikolog profesional membahas hal-hal seputar kesehatan mental, manajemen stres, dan tentunya pengembangan diri. Nah dan pastinya di sesi ini teman-teman kami harapkan untuk interaktif karena itu kita bisa langsung bertanya juga dengan psikolognya sendiri. Dan untuk teman-teman peserta yang lain jangan lupa untuk bertanya, berbagi pengalaman maupun mengikuti kegiatan kecil yang disiapkan oleh narasumber kita nanti itu pasti bakal ada sebuah pertanyaan-pertanyaan yang menarik juga gitu. Betul, jadi mungkin yang teman-teman punya pertanyaan mengganjal atau pengen cerita gitu ya. Kalau mahal-mahal, katanya mahal loh bayar ke psikolog. Betul. Sekarang aja Gratis ceritain lagi. gratis. Di acara batch. Ya? Yes, di acara batch gratis, tidak dipungut biaya. Jadi kalian boleh bercerita, boleh sharing tentang pengalaman kalian tentunya. Dan kayaknya tanpa lama-lama lagi ya, beli Pak Ejo, akan kita sambut bersama narasumber kita hari ini di mana seorang psikolog yang sudah tidak asing lagi di bidangnya. Beliau merupakan psikolog klinis ahli yang saat ini bertugas di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali dan merupakan konsultan psikolog klinis di Alo Dokter by Alo Medika. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut dengan hangat Ida Bagus Jenderal Wijaya MSI Psikolog. Boleh tepuk tangannya semuanya? Halo, Bli. Saya di mana? Boleh Sambil tengah-tengah, duduk. Bli? Yes. Nah, kita bagi ya, kita bagi dua. Kita barisan bagi ya. dua barisan ya, dua tempat duduk ya. Gimana kabarnya, Bli? Sehat. Luar biasa, sekarang sehat ya. Boleh dong kita kasih tepuk tangannya untuk Bli psikolog kita yang sangat luar biasa. Nah hari ini kita bakalan tanya-tanya banyak hal ya pasti ya Kak Dian ya. Yes. Mungkin kalau misalkan bagi yang bertanya-tanya nih, biasanya tuh lebih cewek yang paling sering mempertanyakan sesuatu ya gak sih? Oh iya dong. Oke, berarti Kak perempuan Dian itu ya. selalu banyak tanya. Perempuan banyak tanya, jadi gimana kalau Kak Dian aja yang tanya-tanya sama? Boleh dong. Ya, Aku akan gitu. selalu bertanya. Baik. Bli, kira-kira kan kesehatan mental itu sangat-sangat penting ya di anak muda zaman sekarang. Mungkin ada yang ingin Bli Jendra sampaikan terlebih dahulu kepada anak muda yang hadir di sini sebelum kita akan memulai sesi interaktifnya. Oke, seperti yang tadi dijelaskan, kalau saya sendiri aktivitasnya banyak jalan-jalan di rumah sakit jiwa yang ada di Provinsi Bali. Ya, anak muda sekarang katanya lemah secara mental. Setuju apa enggak? Kok malah setuju? Kenapa malah setuju? Ya, saya kasih tahu ya. Ya, satu hal yang poin pentingnya. Kita kalau di rumah, ya, di rumah ibu kita nanya gitu ya. Made, lihat itu si Kadek rajin nyapu. Kamu kok diam aja di rumah? Lihat tuh Putu, udah mulai kerja. Kamu kok cuman diam di rumah? Ya, itu kan membuat kita tidak suka. Karena bandingkan. Suka nggak dibanding-bandingkan? Setuju. Tapi sekarang yang menjadi masalah kesehatan mental teman-teman semua adalah apa? Dari sosial media. Sambil scrolling itu teman-teman membandingkan diri ke teman yang lain nggak?
kok dia lebih cantik, ih kok dia lebih banyak followernya, ih kok dia lebih banyak yang nge-like. Kita nggak suka dibanding-bandingin diri sama orang tua, tapi teman-teman sering membandingkan diri sendiri lewat sosial media. Bagus atau tidak? Bagus kalau memotivasi, tapi kalau membandingkan diri cuman buat ngerasa insecure, ngerasa down, apalagi ada pembulian, nah itu yang menjadi tidak sehat secara mental. Hari ini kita akan bicara tentang bullying atau perundungan. Setuju atau tidak? Siapa yang pernah melihat pembulian atau perundungan? Angkat tangan. Melihat. Ada. Siapa yang pernah menjadi target perundungan atau pembulian? Yang jadi korban bully biasanya ada nggak yang sering dibully? Jujur, nggak apa-apa. Jujur. Nggak apa-apa jujur. Nggak Siapa apa-apa. yang pernah menjadi pelaku pembulian? Nah itu ada yang sering tunjuk di belakang. Bli, ternyata semuanya nggak angkat tangan karena mereka semua pelaku. Iya. Waduh, ini nih. Iya. Semoga dengan adanya talk show ini ada pertaubatan ya supaya tidak Iya. lebih lanjut gitu ya. Oke. Silakan. Baik, mungkin ada materi yang ingin Bli Chandra sampaikan Oke. di sore hari ini? Langsung ya. Boleh. Boleh. Saya izin 5 menit dulu sebentar ya. Yes. Oke, saya mau tanya teman-teman semua. Berapa detik waktu yang dibutuhkan untuk kita bisa menghentikan perundungan? Yang bisa jawab nanti dapat souvenir. Yang benar jawabannya. Berapa detik waktu yang kita butuhkan untuk bisa menghentikan pembulian? Ayo, cuman jawabannya 1 sampai 60 detik. Ayo deh, angkat tangan. Siapa yang mau coba jawab? Berapa detik? Ayo dong, anak muda harus berani bersuara. Berapa detik? Berapa? 30 detik, oke. 1 detik, oke. Lagi? Belum ada yang tepat. Berapa? 10 detik, ada lagi?
Pertanyaannya apa kira-kira? Ada yang tahu? Apa masalahmu? Saya nggak suka sama kamu. Tambah berat. Ya. Oke. Ada yang bilang namanya karate verbal. Karate verbal itu cara bela diri, tapi lewat kata-kata. Kalau karate sabuk yang paling dasar warna apa? Putih ya. Ini karate pakai sabuk putih yang paling dasar. Pertanyaannya cuma 3 teman-teman semua. Ya. Pertanyaan yang pertama adalah apa buktinya saya seperti itu? Ya. Apa yang kamu maksud dengan bilang saya badeng misalkan? Maksudmu apa bilang saya badeng? Dan kenapa kamu yakin itu benar? Pertanyaan itu akan membuat dia jadi berpikir. Ya, saya kasih tahu teman-teman. Remaja itu emosinya, ya otaknya berkembang dari belakang ke depan. Yang belakang itu otak yang kaitannya sama mengontrol emosi. Jadi kalau pembuli itu otak yang paling besar justru otak emosinya. Otak bagian depan yang berpikir dengan logika belum aktif. Nah, pertanyaan 3 inilah yang tujuannya mengaktifkan otak yang di bagian depan supaya dia berpikir logis sehingga emosinya ketahan. Ya, 3 pertanyaan ya. Nanti siapa yang bisa ingat 3 pertanyaan ini dapat souvenir lagi. Bisa diingat apa yang kamu maksud dengan itu, ya? Buktinya apa dan gimana kamu yakin itu benar? Ya coba sama-sama ya. Bisa? 1, 2, 3. Apa yang kamu maksud dengan itu? Ya. Kedua, buktinya apa? Yang terakhir, gimana kamu yakin itu benar? Gampang? Oke. Siapa yang mau maju ke depan? Ayo, yang boleh, merasa hafal boleh ya. Pastikan yang maju ke depan siswa SMA ya. Oh ya, siap. Ini kayaknya udah kuliah ya ini ya. SMA nggak ini bener? Coba panitia. Oke. Ini di depan nggak ada yang mau angkat tangan? Ada? Iya, silakan. Tadi yang dapat hadiah 10 detik juga bukan? Beda. Oh, beda. Ayo ke depan yuk. Beda tapi boleh. gantian sama yang di kanan. Oke. Kanan mau? Oke, ada yang mau menjawab langsung berarti. Oh ya udah ini, maju ternyata. Dari SMA mana? Dari SMA Negeri 1 Kuta Utara. Oke, dari SMA 1 Negeri Kuta Utara. Tepuk tangan dulu dong. Apa aja 3 kalimatnya tadi? Jadi yang pertama itu adalah apa yang kamu maksud dengan itu. Oke. Yang kedua, apa buktinya. Oke. Yang ketiga, apa yang membuat kamu merasa itu benar. Oke, tepuk tangan dong. Siapa namanya? Tata. Oke, ini hadiahnya katanya langsung. Yeay. Oke. Boleh tepuk tangan untuk Tata. Oke. Ya. Jadi benar. Bully itu bisa dihentikan dalam 10 detik hanya dengan 3 pertanyaan itu, ya. Kemudian, kalau teman-teman yang menjadi saksi yang melihat pembulian, harusnya ngapain? Menegur. Oke, apalagi? Melapor. Nah, sekarang bayangin kalau negur ternyata yang pelaku bully lebih galak. Gimana dong? Kan berbahaya. Ingat ya, ini tipsnya. Kalau siapa yang pernah naik pesawat? Sudah pernah dengar pramugarinya? Sebelum membantu orang di sebelah Anda, gunakanlah masker oksigen kepada diri sendiri terlebih. Artinya apa? Kita harus aman dulu, baru bantu orang lain. Kalau kita sendiri nggak aman, jangan coba-coba bantu orang lain. Caranya adalah catat. Satu kata,
Catat kapan kejadiannya, di mana kejadiannya, siapa saja yang ada di sana. Baru dilaporkan. Kalau memang tidak bisa menghentikan saat itu juga. Gampang kan? Catatannya apa aja? Apa kejadiannya, di mana, siapa, kapan. 4 ya. Apa kejadiannya, siapa saja, di mana dan kapan. Baru kemudian dilaporkan ke sekolah atau kegiatan kita sekarang apa namanya? Badge. Kita bisa laporkan ke kontak Bupati. Jadi jelas. Nggak mungkin kita, ini terjadi bully. Nggak mungkin, ini terjadi bully di mana, kapan, siapa saja, apa yang terjadi. Jelas laporan ke kontak Bupati. Gampang? Gampang. Oke, mungkin itu dari saya terkait bullying atau perundungan. Selanjutnya kalau ada pertanyaan, kita bisa diskusi. Ya, silakan. Baik, kita langsung bertanya aja ya. Siapa ada yang mau bertanya mungkin nanti. Yes, betul. Ya, dari peserta pastinya. Tadi mungkin di sebelah kanan sepertinya ada yang ingin bertanya, boleh berdiri mungkin ya. Silakan Kak. Oke, mungkin boleh perkenalkan nama, dari sekolah mana dan pertanyaan. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu dan juga kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Imadenata Adi Pramana dari SMA Negeri 1 Mengui. Mungkin dari tadi kita bicara tentang bullying dan bagaimana dampak bullying itu terhadap psikologi siswa. Di mana saya ingin bertanya tentang terkait dengan tekanan psikologi siswa terhadap akademik itu sendiri. Di mana tentang regulasi pemerintahan yang terus mengalami perubahan, yang di mana saya sebagai siswa mungkin bisa dibilang telat dalam penyesuaiannya. Di mana saya pernah melakukan studi kasus, di mana studi kasus itu berjudul Prestasi Siswa Terhadap Pelaksanaan TKA Berbarengan dengan Kegiatan Lain. Di mana sebuah wawancara tersebut saya menggunakan metode pendekatan kuantitatif berupa suatu wawancara di mana persepsi siswa itu mengalami istilahnya itu tekanan akademik yang cukup menurut saya cukup mengganggu dari kestabilan pemikiran. Bagaimana cara dia untuk bisa menanggulangi antara kesempatan yang ada di akademik maupun kesempatan yang ada di lain sebagainya. Di sini saya ingin bertanya sebagai untuk Bapak sendiri, bagaimana terkait pelaksanaan tersebut dan bagaimana cara Bapak atau saran Bapak kepada siswa agar persepsi tujuan itu dapat tercapai, karena Bapak juga kan tenaga ahli dalam bidang sebuah psikologi ya. Bagaimana saran Bapak untuk bisa menengahi permasalahan yang ada di lingkungan tersebut dan bagaimana mungkin tips and triknya dalam sebuah permasalahan tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Oke, boleh kita simpulkan ya pertanyaan. Berarti untuk tadi itu mengenai pembulian dan yang sudah membuatkan studi kasusnya tadi ya. Baik, mohon izin, tentunya ini bukan dalam konteks pembulian, tetapi erat kaitannya dengan pembulian tersebut kan itu menyerang psikologis, di mana penyerangan psikologis itu tidak hanya berasal dari pembulian itu sendiri, tetapi melainkan sebuah tekanan, di mana tekanan itu bisa tekanan dari akademik itu sendiri, di mana mungkin Bapak sebagai tenaga ahli yang dalam bidang tersebut, bagaimana saran Bapak untuk bisa menengahi permasalahan tersebut, mulai dari diri sendiri, mungkin dari tips yang sederhana maupun yang mungkin lebih terkhusus. Sekian dapat saya sampaikan, terima kasih. Oke. Siapa yang stres dengan akademik katanya? Stres akademik itu apa aja ya? Loh, banyak ini Pak Bupati. Stres akademik apa aja biasanya ya? Banyak tugas. Apa lagi? Banyak tugas, banyak proyek. Kedengeran sama sekali. Oke, yang biasanya saya dengar adalah banyak tugas, banyak proyek, apalagi? Apalagi?
Oh, Kurikulumnya kurikulumnya berubah. berubah-berubah. Apalagi? Ya, intinya gini ya. Yang mau saya bilang, yang saya sering dampingi adalah ketika kita merasa tertekan ya dengan penugasan, apalagi yang namanya ulangan. Siapa yang kalau mau besok Seninnya ulangan, Minggunya belajar sampai begadang? Ada? Yang mau ulangan besok Senin, Minggunya sampai jam 10 belajar? Ada? Itu bagus nggak ya? Ayo, bagus nggak? Yakin? Kenapa? Jadi gini ya, kalau teman-teman nih tips ya sederhana nih. Yang sederhana aja ya, karena kita ngobrol santai. Kalau ngobrol teori nanti ngobrol santai. Jadi teman-teman, kalau lagi banyak tugas, kasih jeda ke dirinya sendiri. Jangan dikira kalau kita belajar neren gitu ya, sampai malam, sampai begadang, itu lebih efektif banyak masuk. Sebenarnya enggak. Kenapa? Karena otak kita jadi lebih tegang, lebih cemas. Kalau udah tegang sama cemas, pelajarannya masuk enggak? Kita baca, tapi tidak masuk, tidak kesimpen. Ya, jadi satu tipsnya sederhana. Kalau besok Seninnya mau ujian, terakhir kali megang buku itu adalah hari Minggu jam 6, jam 5 sore. Ya, setelah itu jam 7 coba olahraga. Kenapa olahraga? Karena ketika kita olahraga ya, dopamin naik, otak bagian depan itu berkembang lebih banyak sehingga memori kesimpan lebih bagus. Sedangkan kalau kita begadang, dopamin turun, serotonin namanya turun, otak bagian depan mengecil. Kita ngantuk, gampang lupa. Jadi tipsnya jam 6 sore selesai buka buku, olahraga 30-40 menit, besok ujian pasti lebih cespleng. Ya, oke? Oke. Ya, kita perlu memahami diri dengan cara bekerja otak. Ya, supaya kita tahu itu yang terbaik buat kita. Silakan. Luar biasa. Boleh dong tepuk tangan sekali lagi untuk Bli Jendra ya. Jadi kalau yang tadi stres, setelah belajar baiknya olahraga sedikit. Seperti itu ya. Baik, mungkin karena sisa waktu kita lagi 3 menit ya. Mungkin ada tips and trik dari Bli Jendra sendiri ya untuk anak-anak muda supaya kesehatan mentalnya tetap terjaga seperti itu ya. Terutama dalam menghadapi situasi banyak sekali ya permasalahan anak muda zaman sekarang selain sekolah, permasalahan cinta kayaknya ada juga ya. Oh ada. Ada. Oh iya. Udah pasti harusnya ada kan. Pasti ada ya. Pasti ada. Mungkin ada tips and trik sedikit dari Bli sendiri untuk anak muda. Boleh saya sharing dulu 1 menit? Boleh? Boleh. Teman-teman tahu sekarang nama rumah sakit jiwa kan sudah berubah ya. Namanya Rumah Sakit Manah Santi Mahotama. Diubah untuk mengubah stigma bahwa kalau orang ke RSJ itu bodoh. Oh, ada yang ketawa tuh. Diubah namanya supaya tidak ada stigma seperti itu. Di rumah sakit saya, Rumah Sakit Manah Santi Mahotama, itu ada bangsal khusus untuk remaja. Ayo, kira-kira bisa menebak masalahnya apa aja? Yang paling banyak apa? Percintaan. Apalagi? Tugas. Apa lagi? Keluarga katanya. Keluarga. Ada lagi? Ya. Ada satu yang tidak disebut. Bullying, ada satu yang tidak disebut. Jadi saya bersama Bapak Kadis ya dengan literasi psikologi udah keliling sekolah-sekolah untuk melakukan screening adiksi sosial media. Saya udah pernah ke sekolahnya siapa aja ya? SMA 1 udah pernah. Oh belum, nanti ya. Itu ternyata 30% siswa SMA di Bandung
Betul. tiba-tiba kena bully. Betul. Nah itu teman-teman wajib nih lapor ke kontak bupati ya. Karena kan sekarang di Bandung sudah tersedia kontak bupatinya sendiri. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir lagi. Apapun keluhannya, apapun kendalanya dan masalahnya. Bisa langsung aja kontak ke kontaknya bupati. Betul sekali. Yang tadi udah follow ya Instagramnya, TikTok, Twitter di @kontak_bupati. Dan jangan lupa WhatsAppnya berapa tadi, boleh kita sama-sama. WhatsAppnya berapa? 08158 200 200. Luar biasa, tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Wow, hafal ya beli Paijo ya. Betul. Kan dari tadi nih kita terus ngomongin kontak bupati gitu kan. Nah sebenarnya in main event sekarang di acara batch ini kita akan mengundang tentunya Bapak Bupati kita tercinta ya. Dimana tentunya acara hari ini tuh ada sesi curhat untuknya. Betul sekali. Ini momen spesial dimana kita bisa mendengarkan langsung pesan, harapan dan juga refleksi dari teman-teman semua terkait kesehatan mental dan juga dukungan dari masyarakat yang dikhususkan masyarakat dari Kabupaten Badung. Untuk itu tanpa berlama-lama lagi ya beli Paijo ya. Langsung saja kita sambut bersama Bapak Bupati Badung kita, Bapak Iwayan Adianarwa. Boleh kami persilakan untuk ikut bersama kami tas panggung. Boleh tepuk tangannya semuanya. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Siap. Silakan Bapak Bupati boleh duduk Bapak. Luar biasa, terima kasih ya Pak ya sudah ikut merakit bersama adik-adik sekolah tentunya. Baik, kami silakan Bapak untuk boleh duduk bersama kita. Bagaimana Pak perasaannya Pak hari ini Pak? Hari ini bagaimana perasaannya Pak? Ya saya senang sekali bisa ketemu sama anak-anak Gen Z hari ini. Suka sekali, tepuk tangan coba buat anak Gen Z dulu. Yes, luar biasa. Hari ini Bapak Bupati pun excited seperti itu ya Pak ya. Kira-kira mungkin Bapak, kita kan sudah berbicara tentang apa sih kontak Bupati, seperti apa nomornya, Instagramnya apa. Sebenarnya dari kontak Bupati itu sendiri apa sih Pak? Kita pengen dengar langsung dari Bapak. Dan kira-kira kenapa kontak Bupati ini diciptakan begitu Pak? Kira-kira apa ada masalah sebelumnya atau apapun itu latar belakangnya? Mungkin boleh dijelaskan Bapak? Anak-anak semua, anak-anak mungkin sudah tahu semua bahwa saya 2025 kemarin dilantik menjadi bupati di Badung. Saya sadar betul bahwa jadi bupati, kepala pemerintahan itu sekarang sudah berubah paradigma. Yaitu bagaimana adalah bisa kami melayani dengan cepat masyarakat. Ini yang paling penting. Saya ingin begitu saya memimpin di Badung ini, saya akan mencoba apa yang menjadi esensi daripada birokrasi itu melayani, saya ingin wujudkan. Namun saya melihat bahwa, Bapak melihat bahwa ada satu kendala. Kadang-kadang tidak semua orang bisa akses. Mohon maaf sekali mungkin di semua perangkat daerah itu ada namanya kotak pengaduan, kotak saran, betul nggak? Tapi Bapak ngelihat nggak terlalu efektif. Kenapa? Karena kadang-kadang dibuka, kadang-kadang di follow up, ya kadang-kadang memang ya lewat begitu saja. Padahal esensi daripada pemerintahan ini ya melayani. Nah berangkat dari kondisi itulah saya selaku bupati berpikir bagaimana caranya untuk saya bisa cepat mendapatkan informasi tentang kondisi di masyarakat. Kondisi apapun yang memang tugas dan kewenangan kami selaku pemerintah. Akhirnya saya berpikir bahwa saya harus membuat sesuatu. Kenapa? Kalau sekarang masyarakat Badung termasuk adik-adik ini menyampaikan sesuatu langsung kepada bupati, otomatis pengaduan itu kan langsung dikawal oleh bupati, bupati tahu. Dan yang punya kewenangan untuk menegur, yang punya kewenangan untuk menilai bawahannya. Benar nggak? Nah, saya yakin sekali bahwa dengan kontak bupati ini, apapun informasi
apapun pengaduan itu pasti perangkat daerah akan berpikir untuk menindaklanjuti. Jadi dia tidak mau main-main. Nah, oleh karena itulah Bapak berpikir bahwa buat kontak bupati. Sehingga masyarakat apapun keluhan sebagaimana yang disampaikan tadi itu dia bisa menyampaikan langsung. Menyampaikan langsung, tidak ada sekat. Dan itu memang paradigma sekarang ini, tidak ada sekat antara pejabat dengan masyarakat, termasuk adik-adik semua ini. Nah, ternyata apa yang terjadi dari beberapa kali saya trial sebelum declare hari ini, ternyata respon masyarakat itu sangat luar biasa. Bayangkan adik-adik semua, saya dapat lapor tadi dari Pak Kadis, dulu ada namanya SIDUMAS, Sistem Pengaduan Masyarakat. Itu setahun itu hanya 146 pengaduan. Artinya masyarakat mungkin merasakan kalau toh ngadu ke tempat itu juga nggak ada respon kali. Bener nggak? Ternyata setelah Bapak saya buat kontak bupati ini, baru hanya berapa bulan pengaduan respon masyarakat dengan kontak bupati ini dah 1.700 lebih nih. Tepuk tangan dulu nih. Artinya apa? Artinya ini sebagai satu indikator bahwa kontak bupati itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Contoh misalnya dia mengadukan masalah jalan rusak, lampu penerangan mati, atau mungkin ada kemacetan, termasuk ada sampah yang numpuk di satu tempat, itu bisa cepat disampaikan, terbanyak banyak Allah. Namun saya menyadari juga, Bapak menyadari bahwa karena ini baru, saya yakin juga ini juga masih dalam proses belum maksimal sekali. Tapi seiring dengan hal itu, tentu check and balance ini penting. Kalau adik-adik mendapatkan informasi apa, cepat laporkan. Sehingga Bapak akan cepat bisa mengambil langkah-langkah, termasuk mungkin menegur, membina staf yang ada di bawah di pemerintah Kabupaten Badung ini. Saya kira itu tuh. Wah, luar biasa. Kita boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Bupati kita. Wah, yang mendasar belakangi dari adanya kontak bupati itu sangat-sangat benar-benar kuat Pak ya. Jadi untuk kontak bupati ini ada, jadi teman-teman atau masyarakat sekalipun juga itu bisa langsung direct ke Bapak untuk merespon dan menanggapi apa saja keluhan-keluhan yang terjadi di Badung gitu ya. Nah, ngomong-ngomong soal keluhan Pak, nah mungkin pertanyaannya apakah ke kontak bupati ini apa hanya anak Badung saja yang tinggal di daerah Badung yang bisa melakukan kontak bupati ke Pak Adi atau bagaimana kira-kira Pak? Yang jelas, ini mohon maaf sekali, karena ini ada kontak Bupati Badung berarti lokus deliktinya lokasi itu ada di Badung. Tapi siapapun boleh mengakses. Contoh misalnya ada warga dari Gianyar sedang melintasi di Jalan Luklo, ternyata ada sesuatu. Ternyata ada pohon tumbang, dia bisa kontak ke kita. Bisa kontak ke kita seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Kadis yang seperti Mbak sampaikan di WA 081-558-200-200. Dihubungi saja. Nah, dengan begitu, jadi akan membantu orang lain. Contoh misalnya ada pohon tumbang di Jalan Luklo ini ternyata ada pohon tumbang. Jadi dia menginformasikan kepada tim. Jadi di Jalan Luklo jam sekian ada pohon tumbang. Otomatis tim kami akan bergerak. Maka sekarang dengan ada kontak bupati ini, semua perangkat daerah di Badung tuh wajib memiliki TRC. Tim reaksi cepat atau unit reaksi cepat. Contoh misalnya kayak di Helaka. Helaka kalau ada mungkin di gorong-gorong ada sesuatu macet, mungkin ada apa namanya tim halu ya. Dia masuk gorong-gorong. Ada mungkin tim kebersihan. Macam-macam. Ada mungkin jalan rusak. Ditelepon ke kontak bupati. Langsung tim dinas PUPR langsung melangkah ke lapangan. Jauh berbeda. Dan ini benar-benar dirasakan oleh warga. Sehingga mohon maaf adik-adik sekarang karena kebetulan ketemu dengan saya. Tolong informasikan ini masyarakat. Ini juga membantu. Misalnya ada masyarakat yang mohon maaf sekali ya. Yang tadi ada emergency itu. Ada orang coba dihubungi ke emergency call. Secepat itu juga akan segera dilayani. Nah kalau seandainya ternyata dari kontak bupati itu tidak dilayani. Tidak direspon, itu udah ada laporan ke handphone saya. Berarti perangkat daerah itu tidak bekerja. Otomatis apa? Pejabat itu harus siap-siap diganti. Itu konsekuensinya itu. Jadi nggak main-main kita nih.
Jadi semua sekarang nggak boleh santai, dia 24 jam melototi. Makanya nanti perangkat daerah itu juga semua tim, ada tim di kantornya yang 24 jam standby. Apakah ada kebakaran, apakah ada banjir, apakah ada jalan putus atau jalan rusak, lampu mati, atau mungkin mohon maaf ada pohon tumbang. Banyak hal yang kita bisa lakukan. Wah, Baik, luar biasa ya. Baik, terima kasih banyak tepuk tangannya untuk Bapak Adi. Bupati. Penjelasan yang sangat benar-benar menjelaskan bahwa selain dari Inak Badung sendiri yang lewat pun juga masih bisa melaporkan gitu Pak ya. Jadi apapun yang terjadi masalah di Badung, apapun masalahnya lapor ke kontak Bupati. Yes, apapun masalahnya lapor ke kontak Bupati ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak ya, salah satunya kita harus memperluas kontak Bupati ini seperti itu ya Pak ya. Mohon adik-adik diperluas, mungkin yang di depan sekolahnya seperti tadi ada yang jalannya rusak atau apapun itu mungkin bisa dilapor saja langsung ya Pak ya ke kontak Bupati karena memang ini aktif 24 jam ya Pak ya. Nah kira-kira kalau tadi Bapak bilang jalan putus atau mungkin lampu mati dan sebagainya, ada hal lain nggak Pak yang bisa kita laporkan seperti itu, yang lebih personal atau seperti apa Pak? Sebenarnya kalau kita lihat sekarang ini kan kontak Bupati ini kan mohon maaf baru one traffic ya. Baru ada pengaduan aja dari masyarakat. Malahan saya sedang merancang juga, Pak Kadis saya sudah perintahkan tim dari Kominfo ini dengan tim kontak Bupati ini. Malahan saya ingin kontak Bupati ini menjadi kayak breaking news. Contoh misalnya ada gempa, jadi orang akan bisa lihat dari kontak Bupati itu, oh ternyata ada gempa. Saya ingin kontak Bupati ini menjadi satu pusat informasi nanti. Oh ternyata misalnya ada kontak Bupati, ada informasi terkini, ada tabrakan di jalan ini, ada jalan putus di jalan ini, ada banjir di jalan ini, ada orang mabuk seperti ini, ada kejadian, mohon maaf, ada kejadian mudah-mudahan tinggal ya, ada pembunuhan atau dan seterusnya dan seterusnya. Informasi ini kita akan sampaikan, sehingga setidaknya ada satu informasi awal dari teman-teman yang ingin melewati Badung ini. Itu yang perlu ingin kita masukkan dalam kontak Bupati ini. Dan saya menginginkan sekali bahwa kontak Bupati ini benar-benar bermanfaat gitu loh. Ini bagian daripada fungsi kami untuk melayani kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Badung ini. Nah, mudah-mudahan sekarang ini tinggal kembali ke adik-adik semua ini. Kalau ingin mendapatkan pelayanan yang baik, coba deh bantu kami dengan cara mensosialisasikan, menginformasikan kepada orang tuanya, oh ini loh kalau ada apa-apa perlu, misalnya mohon maaf sekali ya, ada warga yang misalnya rumahnya lagi roboh atau bagaimana, itu bisa langsung ke kontak Bupati. Ini kita bisa cepat, sehingga mohon maaf tidak seperti dulu-dulu. Misalnya kalau udah ngelapor tuh 1 bulan belum tentu di follow up, ya kan? Belum tentu, saya tidak mau seperti itu. 1 kali 24 jam, atau minimal dalam 3 hari sudah di follow up sehingga masyarakat merasakan kehadiran daripada pemerintah itu. Wow, luar biasa. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Wow. Banyak yang bisa dilaporin ya Pak Ijo ya. Betul, Kak Dian. Tentunya tadi seperti yang sudah dikatakan Bapak Bupati ya, bahwa banyak hal yang bisa dilaporkan terkait hal-hal urgensi pun juga harus dan wajib dilaporkan ya Pak ya. Dan saya sangat tertarik dengan yang seperti Bapak katakan tadi bahwa nantinya akan menjadi tempat informasi ketika misal ada gempa atau ada jalan putus, semua orang bisa tahu seperti itu ya Pak ya. Tapi kan tentunya ada batasan-batasan Pak dalam pengaduan-pengaduan tersebut. Kira-kira dari Bapak sendiri apa sih Pak hal-hal yang harus kita batasi pengaduan-pengaduan tersebut, misalnya terkait hal-hal rumah tangga mungkin, atau misalnya Pak ada kucing tersangkut di pohon gitu, apakah perlu dilaporkan atau bagaimana Pak kira-kira Pak dari Bapak sendiri? Ya emang susah sekali membedakan ini. Yang namanya pengaduan pelayanan publik semuanya diadukan. Ya mungkin kalau ada yang ada rencana perceraian juga bisa diadukan kan bisa konseling kan bisa. Jadi ini memang konsekuensi Bapak buat kontak Bupati ini. Jadi misalnya di rumah adik-adik kan ada kadang-kadang mohon maaf ada kecemplung di semer, di apa bisa laporkan sehingga nanti tim kami damkar kami akan bergerak cepat ke lapangan. Tujuannya adalah apa? Saya ingin bahwa respon time kecepatan melayani itu ada gitu loh. Jadi benar-benar masyarakat itu merasakan, waduh saya benar-benar hidup di Badung ini merasakan sekali ada masalah sedikit saya lapor kontak Bupati, sebentar sudah datang di respon gitu.
Kan begitu, kan ini yang diharapkan oleh masyarakat. Sekaligus saya mohon maaf, ini bagian juga membantu saya. Biar nggak dibohongi sama kadis-kadis sama pejabat di Badung. Jadi dia lapor, Pak Bupati, jembatan yang di sini sudah bagus, sudah beres. Saya nggak mungkin dong sempat datang ke sana begitu sibuknya saya. Dengan kontak Bupati saya jadi tahu, wah itu dia bohong itu. Nah seperti itu. Jadi ada check and balance gitu loh. Ini banyak manfaatnya daripada kontak Bupati. Tidak saja saya mendapatkan informasi dari masyarakat Badung dengan berbagai hal, tapi saya juga mohon maaf tahu jadinya sejauh mana sih kinerja daripada staf kami di pemerintah Kabupaten Badung ini loh. Yes, luar biasa ya. Berarti bisa saling menyaksikan kinerja ya beli Pak Ijo ya. Saling lihat, saling mantau Ya, pastinya saling bisa. memantau. Masyarakat bisa memantau pemerintah, begitu pula sebaliknya. Pemerintah saling berkolaborasi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Ya, selain itu gini Pak, mungkin kan tadi batasan-batasannya Pak ya. Nah sekarang setelah dari apa yang sudah disampaikan untuk tindak lanjutnya Pak. Nah apakah kita itu sebagai masyarakat juga, kita kan pengen tahu juga Pak ya. Misalkan jadwal kesibukan Bapak, nah kenapa sih nanti ke depannya tuh bisa gercep untuk menanggapi apapun yang ada di kontak Bupati. Nah jadi untuk ke depannya kok bisa gercep untuk menanggapi respon dan tentang persoalan-persoalan yang ada di sosial media yang disampaikan di kontak Bupati nanti ya Pak gitu. Saya jujur ya, kalau kami dengan saya sendiri kan nggak mungkin kan. Betul. Kita punya teamwork ya, ada tim admin kita yang bekerja. Sehingga nanti tim ini 24 jam, tapi semua pergerakan itu saya tahu. Jadi adik-adik semua tuh jangan ragu. Nah contoh misalnya, kalau ada adik-adik misalnya ada masalah di sekolahnya, tahu lapor ke Kota Bupati, saya jadi tahu ini adik ini SMA 1 Kuta Utara ini ngelapor sesuatu loh. Ada perundungan di sana, loh kok nggak ada follow up dari Dinas Pendidikan Bandung datang ke sana. Itu kita tahu. Jadi ini mohon maaf ya, tidak salah adik-adik punya Instagram atau kanal kontak Bupati tadi itu bagus sekali. Sehingga besok kalau ada apa-apa tuh bisa cepat melaporkan. Ini penting sekali. Oleh karena itulah maka ini tidak main-main ini. Nah kalau ini budaya ini bisa ketumbuhkan di Badung, saya yakin ya mohon maaf cercaan kepada aparat atau begitu pula mohon maaf ya kelambatan orang memberikan pertolongan itu bisa kita minimize itu loh. Contoh misalnya ada orang serangan jantung gitu misalnya, bisa dengan kontak Bupati bisa langsung. Malahan yang emergency call ya, itu bisa langsung Dinas Kesehatan langsung bergerak dengan mobil ambulan dan seterusnya. Contoh lagi, sekarang kan kalau ada kejadian, mohon maaf ya, ada tabrakan. Nah ini kadang-kadang kan memerlukan ambulan. Ini cepat sekali, dengan ngontak itu dia segera langsung di follow up. Sehingga mohon maaf tidak seperti dulu lagi, kita sampai nyetop gitu seperti itu. Tidak seperti itu. Jadi kalau misalnya ternyata respon time yang nggak ada, saya negur Pak Kadisnya. Pak Kadis kamu bohong nih. Kemarin bilang 15 menit, nyatanya ada kejadian di Mama tuh sampai 2 jam, 1 jam orang nggak ada yang bantuin. Nah ini bisa bagian daripada penilaian kinerja daripada perangkat daerah itu. Wah luar biasa ya. Banyak, Pak. Ternyata kita sangat-sangat terbantu ya Beli Pak Ijo ya. Kita sangat terbantu akan adanya hal ini ya. Jadi terutama dalam segi kesehatan begitu Pak ya. Jadi kalau ada hal-hal emergensi kita bisa hubungi. Nah ini kan di wilayah Badung nih Pak. Kebetulan kan saya tinggal di Canggu Pak. Nah di Canggu tuh kemarin tuh ada, karena banjir itu kan jadi ada jembatan yang putus gitu Pak ya. Ada jalan yang terputus itu. Nah itu kan sebenarnya wilayahnya udah jangkauan wilayahnya provinsi. Tapi bagaimana jika ada masyarakat yang melapor ke kontak Bupati Pak? Apakah kira-kira nanti kontak atau Bupati Bapak sendiri akan berkolaborasi dengan provinsi, melaporkan ke provinsi atau bagaimana kira-kira? Ya oke, terima kasih ya. Ya benar ini ada case baru. Kemarin ketika pasca banjir ada kebetulan kejadian yaitu di Kerobokan ya. Yeah. Itu ada jalan putus ya. Itu sempat lapor ke kita. Kita udah sampaikan. Tapi kan kita tidak bisa bicara kewenangan ini. Itu memang kewenangan provinsi dan kita nggak mungkin bisa mengambil. Itu bukan kewenangan kita. Tetapi dari kontak Bupati ini dinas terkait langsung koordinasi dia. Koordinasi ke provinsi.
kita koordinasikan, kita sampaikan, ada keluhan seperti ini, bagaimana progresnya. Makanya kemarin sempat ada pertanyaan, kok lama banget sih penanganan jalan yang ada di Kerobokan itu. Iya. Itu kita tanya, ternyata ada persoalan teknis, yaitu untuk mesen box culvertnya itu masih proses dari Surabaya. Sehingga harus bersabar menunggu. Kita sampaikan di media sosial, sehingga masyarakat baru tahu, oh ternyata ini bukan kewenangan Pak Bupati Badung, ini kewenangan provinsi. Tapi kita juga informasikan kepada provinsi, agar apa? Agar ada cepat layanan sehingga masyarakat akan terbantukan gitu loh. Wow, luar biasa ya. Jadi bisa dikolaborasikan seperti itu ya. Betul, bisa langsung nanti kan kolaborasi bareng-bareng. Bahkan sekarang teman-teman para peserta juga generasi muda ini kan mereka juga gini Pak, mereka kan aktif banget nih main sosmed. Nah kebetulan juga kontak bupati itu kan benar-benar ada di Instagram ada, TikTok ada, bahkan juga WhatsApp pun ada. Nah kalau misalkan kita bilang manfaat Pak, menurut Pak Adi nih untuk manfaat dari kontak bupati buat generasi muda ini seperti apa Pak kira-kira? Saya kira dengan kontak bupati ini setidaknya ada satu edukasi lah. Buat adik-adik Gen Z ini artinya apa? Artinya kita ini sudah mulai membangun budaya. Untuk satu, kita cepat menyampaikan sesuatu, melaporkan sesuatu. Bagaimana cara melaporkan sudah disampaikan tadi ya kan. Yang kedua, kita juga membangun budaya bahwa perlu ada kecepatan. Tidak seperti dulu lagi lah. Apalagi kita berlama-lama, apalagi kita menunda-nunda gitu. Jadi setidaknya Gen Z tuh bisa ngelihat sekarang aparatur di pemerintah tuh bener nggak gercep seperti yang disampaikan tadi. Dan yang ketiga adalah ini juga bentuk mengedukasi Gen Z untuk peka. Ketika ada sesuatu persoalan yang ada di sekitarnya, dia bisa langsung menghubungi kontak bupati ini untuk mendapatkan layanan, untuk mendapatkan penanganan yang cepat gitu. Baik, Pak jadi terima kasih banyak Pak. Jadi secara langsung harapannya adalah untuk generasi muda ini bisa menjadi sosok pelapor aktif Pak ya. Untuk menanggapi isu-isu ataupun masalah apapun yang ada di tempatnya. Udah pastinya di Badung dong tentunya Iya juga dong, kan. di Badung dong. Tepuk tangan dong untuk Badung. Yeay. Ini provinsi kebanggaan kita ya. Coba ada satu ya, coba contoh gini. Adik-adik ini ya, coba adik-adik bayangkan. Misalnya adik-adik di sekolahnya. Tahu-tahu di sekolahnya ada roboh. Bisa bayangkan nggak kalau dulu? Jadi kalau adik-adik pasti lapor Pak Kepala Sekolah kan. Pak Kepala Sekolah dengan kontak bupati ini bisa langsung. Ini kan sudah ada perubahan, benar nggak ya? Jadi nggak mesti harus datang, Pak. Ini kelihatannya ini kok sekolah kita ini mau roboh Pak. Jadi seorang nggak perlu ada birokrasi lagi. Jadi nggak terlalu memperpanjang birokrasi. Jadi udah langsung, oh saya tahu 081 558 200 ngubungi kontak bupati betul. Di sekolah kami di SMA 1 Kuta Utara sekarang ini lagi nyereneng bangunannya. Setidaknya saya yakin dalam waktu hitungan dinas pendidikan atau PU pasti akan meluncur ke sana. Kalau sampai dia nggak berani meluncur, kalau dia nggak meluncur berarti dia pasti akan dapat teguran dari saya. Itu bagusnya. Maka sekarang jadi nggak ada. Artinya kita melapor itu tidak mesti harus kepala sekolah yang lapor, nggak ada. Adik-adik, anak-anak semua ini bisa lapor langsung. Itu perbedaannya sekarang gitu loh. Wow, lebih sangat efektif ya Bapak Ijo Efektif, ya. efisien dan langsung terjun direct sama Bapak Bupati kita. Yes, betul. Jadi kalau sekolahnya ada problem bisa langsung ke Bapak Bupati. Nah, mungkin dari teman-teman sendiri, teman-teman sekolah yang ada di sini, teman-teman yang masih sekolah ada yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Bapak Bupati ya terkait tentang pelaporan ataupun tentang kontak Bupati seperti itu boleh ya? Boleh, Kami langsung buka juga silakan. untuk yang ingin bertanya. Oh langsung. Langsung, ada di sebelah kanan. Baik, silakan Kakak boleh perkenalkan nama dari sekolah mana dan pertanyaannya. Baik, mohon izin perkenalkan nama saya Kadet Endra Arya Wiguna dari SMA Negeri 1 Mengui. Nah, seperti yang kita tahu, kontak bupati itu adalah forum pengaduan yang berbasis media sosial. Nah, bagaimana cara Bapak menengahi? Baik. Nah, bagaimana cara Bapak menengahi masyarakat-masyarakat yang memiliki akses internet yang kurang atau bahkan masyarakat-masyarakat terpelosok yang kurang memiliki gadget atau HP untuk mengakses media sosial dan bagaimana
cara Bapak untuk melakukan pemerataan agar setiap orang di lingkungan Badung tersebut memiliki akses yang sama dalam mengakses kota bupati tersebut. Terima kasih. Luar biasa. Thank you Indra. Nah, hari ini adalah contoh bahwa ini adalah salah satu yang Bapak bilang tadi untuk mengedukasi. Tadi dibilang ada masyarakat yang di pelosok-pelosok. Tapi dengan adanya kegiatan hari ini, setidaknya kan ini bagian daripada sosialisasi. Jadi ternyata di Badung ada kotak bupati, itu satu ya kan. Saya kira sebagian besar orang sudah punya gadget kan sebagian. Malahan mohon maaf, nggak ada tingkatan semua orang pegang itu kan. Jadi nggak ada alasan lah, kecuali dia nggak punya pulsa kan gitu kan. Nah sekarang yang paling penting adalah paham dulu apa sih itu kotak bupati itu. Nah, kita hadir sekarang hari ini semua ini tujuannya bukan hanya sekedar kumpul-kumpul untuk sekedar kita launching kota bupati, tapi biar tahu gitu. Adik-adik semua Gen Z ini kan anak-anak yang melek gitu, melek teknologi. Nah, dengan melek teknologi Bapak berharap bahwa ini tolong diketok tularkanlah kepada masyarakat kita yang ada di Badung ini. Saya yakin, mohon maaf kalau ini dari mulut ke mulut, budaya itu sudah ditemukan, otomatis orang menyadari, kalau ada apa-apa nggak usah lagi, kita langsung aja kontak bupati ke 081 558 200 200. Saya kira sebagian besar masyarakat Badung ini punya handphone kan gitu. Nah, tidak seperti dulu lagi langsung yang terhormat Bapak Bupati Badung di tempat, belum berpikir kalimatnya mau bilang apa, udah nggak ada begitu lagi, udah nggak ada jarak. Ya paling-paling Om Swastiastu Pak Bupati. Yang penting jangan minta uang aja gitu. Om Swastiastu Pak Bupati, saya perlu gini-gini. Ya langsung pasti ada. Nah pertanyaan adik tadi betul, bagus. Tapi media inilah Bapak berharap bahwa ini disosialisasikan. Sehingga mohon maaf, besok kalau ada apa-apa tuh cepat. Ini adalah sederhana. Bapak berpikir bahwa Bapak ingin tidak ABS tuh, asal Bapak senang. Tidak asbun asal bunyi. Itu benar-benar memang benar-benar keluhan rakyat tuh. Jadi dengan begitu, ini saya langsung bisa sikapi. Itu sebenarnya dari tujuan daripada kontak bupati ini. Tidak hanya sekedar ikut-ikutan apalagi latah seperti itu. Tujuannya apa? Memperpendek komunikasi kita antara saya selaku bupati dengan masyarakat yang akan mendapatkan layanan gitu loh. Luar biasa. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Bupati kita. Kembali lagi, jadi dari sisi penyampaian informasi pun akan direct dan langsung kepada Pak Bupati, jadi tidak ada jarak lagi Kak. Tidak ada jarak lagi, langsung. Langsung, pasti dekat mau anak muda maupun masyarakat Badung pada umumnya, jadi bisa langsung tersampaikan ke Bapak Adi pastinya gitu nanti. Benar. Nah selain tadi ada Indra yang bertanya ya, bagaimana Indra sudah cukup ya pertanyaannya ya, jawabannya ya. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Penanya berikutnya mungkin dari sebelah sini. Oke, silakan. Baik, Om Swastiastu Bapak, selamat malam. Di sini sebelumnya perkenalkan nama saya Egy Dipta Abirama dari SMA 1 Kuta Utara, di mana saya izin bertanya mengenai sistem pelaporan yang dari Kota Bupati itu sendiri. Tentu dong banyak dari informasi-informasi yang benar adanya, namun tentu juga ada dari informasi-informasi sepertinya anak-anak yang iseng untuk melaporkan sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Banyak-banyak anak yang iseng untuk melaporkan sesuatu yang hanya melebih-lebihkan saja. Menurut Bapak itu sendiri, bagaimana sih sistem konfirmasi dari informasi yang telah dipaparkan itu sendiri, sehingga ketika Bapak datang itu sendiri dan bisa memberikan suatu solusi yang efektif dalam bidang tersebut, Bapak. Sekian. Dek gede ya? Iya Pak. Bapak nggak bisa jawab loh, nggak jelas suaranya. Oh mohon maaf nih Bapak, bisa saya ulangi Bapak? Mungkin boleh diulangi. Gimana? Ya. Baik, pada intinya itu untuk pertanyaan. Pelan-pelan. Oke. Baik, untuk inti dari permasalahan yang saya bahas itu adalah dalam konfirmasi dari informasi yang dipaparkan kepada kontak bupati ini ke Bapak. Di mana tentu dong banyak siapa tahu ada anak-anak yang iseng untuk memberikan suatu informasi yang salah, memberikan informasi yang dilebih-lebihkan saja dan lain sebagainya. Bagaimana sih menurut Bapak sistem konfirmasi agar Bapak bisa memberikan suatu solusi yang efektif ketika Bapak datang di permasalahan tersebut Bapak? Nika Bapak. Gini ya memang sih
namanya kita membuka kontak terbuka tuh kemungkinan tuh pasti ada tuh. Tidak bisa dihindari. Ada yang iseng main-main kan gitu, ada bohong tuh itu konsekuensi daripada ya kita membuat kontak bupati ini, membuat layanan terbuka seperti ini. Tapi apapun itu pasti kita akan berusaha untuk mengejar mengkonfirmasi siapa sih orang yang mengadu itu. Apalagi informasinya kelihatannya valid gitu loh. Valid kan. Kan kadang-kadang ada orang yang juga mohon maaf sekali dia tidak mau menunjukkan identitas dirinya misalnya atau malu dan seterusnya. Kan bisa aja kan. Nah, oleh karena itulah makanya apapun itu ini konsekuensi ya kita harus lakukan. Ya, oleh karena itulah maka sekarang dengan pertemuan hari ini jadi saya minta adik ini apalagi Gen Z anak muda ini tolong dong sampaikan agar benar-benar kontak bupati ini dijadikan memang dimanfaatkan dengan yang benar tuh loh. Jangan dijadikan main-main tuh loh. Ini luar biasa. Kenapa? Kesempatan. Mana ada kesempatan adik-adik bisa, mohon maaf, misalnya adik nelpon saya, Pak Bupati, mohon maaf, hari ini saya dibeginikan sama supir bus. Bisa aja ngelapor begitu kan sama saya. Otomatis pada saat itu juga pasti tim saya akan bergerak. Setidaknya akan ngejar di mana sih posisi ini. Setidaknya akan terlacak. Apalagi sekarang ditambah lagi saya sedang dorong untuk di wilayah Badung ini dibangun CCTV dan sekarang ini tadi sudah sempat disampaikan oleh Pak Kadis terkait ada beberapa titik-titik CCTV termasuk adik-adik biar tahu ya. Saya dapat informasi bahwa kejadian kemarin ini sekarang kan sering Tukat Bangkung itu sering dijadikan tempat untuk orang bunuh diri kan. Iya Bapak. Ya bener kan? Nah akhirnya apa yang terjadi? Pemerintah sekarang buat pagar biar orang nggak bisa ada tempat untuk melakukan ya kayak membunuh diri itu. Ternyata apa? Ditambah sekarang CCTV lagi satu. Ternyata hampir saja kemarin ada kejadian orang bunuh diri lagi. Tapi melihat gelagat orang ini mencurigakan karena di CCTV kelihatan, akhirnya tim dari sini langsung kontak ke aparat dan kita bisa selamatkan. Seperti itu loh kondisi. Coba kalau tidak ada kontak bupati. Kan pasti akan kejadian lagi kan. Kan tak mungkin dong saya dari Puspom ini akan tahu kejadian di di Tukat Bangkung itu. Tapi karena ada kontak bupati, karena ada teknologi CCTV ini, apalagi ke depan saya pengen CCTV yang berbasis AI, tentu akan lebih gampang lagi. Akan lebih gampang kita tahu siapa sih orang yang tracing yang ada di wilayah Kabupaten Badung ini. Terima kasih Bapak. Luar biasa. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi boleh ya. Berarti impactnya sedemikian besar ya Beli Paijo ya. Bahkan ada yang mau bundir tiba-tiba tidak jadi karena adanya kontak bupati itu sendiri. Betul. Luar biasa dan ya. sudah pastinya untuk informasinya sendiri kan pasti akan ada validasi dan verifikasi Ya, juga Pak ya. betul. Nanti yang masuk jadi bisa dipilah dan dipilih. Pastinya nanti di kontak bupati tentunya. Yes. Seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Bri Jendra ya. Ketika kalian mengalami seperti yang disampaikan pembulian atau tadi mungkin saya diapakan sama sopir bus. Ingat di foto dulu mungkin Pak ya. Terus sertakan kapan kejadiannya, di mana dan siapa saja yang terlibat di sana. Jadi itu lebih mempercepat verifikasinya pastinya ya. Betul. Kan? Iya. Saya ingat, ini juga kita ini nggak sekedar mohon maaf pengaduan, kita juga ngecek. Kan aparat saya juga bisa ngebohongin saya kan. Contoh misalnya, makanya ketika contoh misalnya ada kejadian, ada orang lapor bahwa di sini ada jalan berlubang. Ini ada kejadian orang jatuh gitu misalnya. Begitu dicek ke lapangan, makanya di Instagram, di kontak bupati itu pasti ada before after. Itu juga bukti. Dia foto before sebelumnya, afternya setelah ditangani, dia lapor juga. Sehingga akan kelihatan before afternya. Oh, pada saat lubang dan setelah ditambal. Seperti itu bagian juga daripada pengendalian yang dilakukan oleh kami. Sehingga nanti teman-teman perangkat daerah yang lain tuh nggak bisa ngebohong dia. Jadi dia bilang, Pak saya sudah turun, saya sudah cek ke lapangan, mana buktinya? Seperti itu yang kita lakukan. Ya. Iya, luar biasa. Ingat ya teman-teman ya, dicatat ya. Iya.
Terima kasih apresiasi dan tepuk tangannya ya. Mungkin kita akan buka pertanyaan lagi ya. Boleh, Bu Pece, boleh. karena waktu masih banyak. Silakan yang ingin bertanya boleh. Apakah ada? Iya. Beli yang paling ujung sepertinya. Paling Oke. ujung gitu. Sangat familiar ya. sangat familiar. Halo Bli. Oke, Om Swastiastu semuanya. Swastiastu. Perkenalkan saya Yogi. Saya dari SMA 1 Mengui. Enggak ya, alumni. Saya mungkin alumni ya. Kebetulan saya dari Lukluk sini, dekat mampir ke sini Pak. Sebenarnya saya ada 70 pertanyaan sih sebenarnya Pak. Cuma saya rangkum aja Pak ya biar sedikit Pak. Karena kemarin saya kan live di sosial media. Jadi ada teman-teman yang menyampaikan pertanyaan dan saya sampaikan sekarang. Pertanyaan pertama saya mengenai kesehatan Pak. Pertama kesehatan, pelayanan. Jadi di Badung kemarin kan baru ada launching aplikasi Badung Sehat. Teman-teman adik-adik sudah ada download nggak aplikasi Badung Sehat?
Jadi nggak bisa yang bisa disembunyikan itu. Jadi perangkat daerah tuh nggak bisa sembunyi lagi. Kalau dia nggak bekerja, saya jadi tahu gitu. Kalau ada kepala dinas tidur, saya jadi tahu gitu. Oh ini orang nggak kerja. Nah inilah bagian daripada ya saya bilang edukasi, ada check and balance-nya tadi itu loh. Terima kasih Bapak Bupati, Bapak Adi Hanawa ya. Ya mungkin seperti itu ya, kita harus paham betul bahwa dari program Bapak itu sendiri ada pelajaran bahasa Inggris ya untuk masalah pendidikan ya adik-adik ya. Jadi teman-teman jangan khawatir untuk sekolah di sekolah negeri ya, karena masih ada pelajaran bahasa Inggris ya, bimbingan belajar bahasa Inggris tentunya dari Bapak itu sendiri. Dan baik, karena waktu sudah habis, kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu ada sesi quizzes. Teman-teman boleh yang ingin mencoba kuis yang sudah kami persiapkan, teman-teman boleh cek di layar, nanti akan ada barcode. Akan ada barcode yang kami tayangkan. Lalu teman-teman boleh men-scan barcode yang ada di layar. Lalu kalian semua teman-teman boleh ikut untuk menjawab pertanyaan yang ada di link atau web tersebut. Sudah bisa? Teman-teman di sebelah kiri dan kanan saya aman ya? Sudah bisa men-scan barcode yang sudah tersedia? Kita akan mencari 5 orang terbaik yang bisa menjawab pertanyaan dengan cepat dan tepat. Dan pastinya pertanyaan ini pun terkait mengenai acara hari ini ya, badge dan juga kontak bupati. Jadi silakan teman-teman yang mungkin terkendala masalah jaringan internet, kita juga sudah ada wifi di sini, ada badge_Badung ya, dengan passwordnya wifi, silakan. Jadi nanti langsung connect aja ke sana dan biar bisa bareng-bareng untuk join di kuis kita kali ini. Dan untuk teman-teman yang lainnya, kalian siapkan dulu device kalian, jangan lupa coba di-scan dulu. Apakah semua sudah masuk, teman-teman? Udah? Udah pada masuk? Coba dicek dulu. Nah, biar kalau misalnya di sini kan kalau misalnya udah masuk nih bakal kelihatan di pesertanya. Itu udah kelihatan siapa nih? Ada Andre, ada Anom, dan Andre. Ada berapa peserta ini? Bidadat sudah ada berapa? 10? Oke, baru ada 10 peserta. Iya. Diisi sesuai nama masing-masing ya. Nanti untuk namanya itu sesuai dengan nama kalian. Jangan nama teman kalian dipakai ya. Nama kalian yang dipakai. Iya. Nanti kalau menang kita akan panggil ke depan. Betul, kita panggil ke depan akan ada hadiahnya juga. Betul. Nanti Bapak Pak Adi langsung yang bakal kasih juga. Wah, langsung diberikan oleh Bapak Adi ya. Bagaimana sudah semuanya masuk ke web kita? Yang belum boleh angkat tangan? Oh masih banyak. Oh masih ada. Banyak Oke, yang belum silakan. ya. Yang belum ayo segera masuk. Yang terkendala wifi ini wifi-nya tidak isi password ya. Jadi bisa langsung join aja. Masih banyak yang belum? Di-scan ulang, scan dulu. Coba di-scan. Baik. Sembari menunggu, bagaimana kalau kita berfoto bersama terlebih dahulu ya. Boleh foto bersama. Mohon izin Bapak, kita bersama-sama untuk berdiri. Mungkin kita akan berfoto bersama Bapak Bupati. Ada yang mau foto dengan Bapak? Semua pasti mau ya, karena saya nggak bisa nunjuk satu-satu. Kita fotonya bersama-sama. Jadi persilakan para fotografer mengambil dari panggung. Kita semua akan menghadap ke layar. Ya, begitu Menghadap juga dengan ke layar, Bapak. oke. Yes, berdiri. Teman-teman mau berdiri atau duduk? Duduk boleh. Oh, Bapak berdiri saja nggak apa-apa. Oh duduk. Oh, Bapak ikut juga duduk. Oke, kita akan buat 2 sesi ya, duduk dan berdiri ya. Oke, baik. Nanti Kita kalian juga boleh masuk duduk. ya. Kita juga ya. duduk ya di sini. Oke. Sudah siap semuanya? Baik, 1. Semuanya senyum, 1, 2, 3. Sekali lagi, 3, 2, 1.
Kita gaya bebas. Oke, baik kita bangkit berdiri. Oh Bapak, tangannya luar biasa. Semuanya boleh Semua tangannya gini gini? ya? Oke. Tangan gini semua ya? Oke boleh, sambil metal. Yes. Oke. Oke, kita sekarang berdiri. Boleh izin ya untuk bangkit berdiri supaya lebih jelas and clear semuanya. Dan untuk teman-teman peserta yang lain setelah kita foto ini berdiri, kita juga bakal bikin velocity, ya kan? Wah, Biar Gen Z banget kan? Gen Z Boleh ya? banget, Oke. oke. Baik, kita foto formal dulu. Mungkin Bapak mohon izin boleh maju selangkah ya bersama dengan kami ya. Mungkin lebih rapat. Satu, dua, tiga. Oke, gaya bebas tangannya. Gaya seperti bebas apa? kan Pak? Gaya bebas gimana tangan Pak? Oh, oke. Wih, Gitu Pak ya? Ini ada artinya Pak? Badung, anak Badung. Satu, dua, tiga. Oke. Baik. Terakhir kita velocity belum. Mohon izin Bapak tetap di tempat. Mohon izin, Pak. Sekali lagi kita Sekali lagi, akan Pak. buat video. Lagunya apa? Lagunya yang mana aja? Oktober. lagunya yang ini ya, lagunya O-nya ini. apa? Simpelnya yang tahu kan teman-teman semuanya. Ada yang tahu nggak gerakannya gimana? Oktober O-nya apa? Opo wae tak tabrak yang menjadi penghalang. Ya, langsung itu gini dia. semuanya ya. Oke. Kita yang ngelit di depan. Iya Oke. dong, kita Nanti ngelit. kita ngelit di depan. Oktober O-nya apa? Baru dua. Ya. Kita di tengah dulu, Oke. berdua, nanti baru sampai. Oke, sip. Oke, sudah siap semuanya? O-nya apa? Langsung aja velocity-nya mana tangannya? Iya. Wah. Ini dia tuh lama. Udah? Udah. Cukup sekali Cukup. lagi? Cukup? Cukup sekali lagi mau lagi katanya. Oh, mau Katanya lagi? Oke. Pakai mic aja boleh? Pakai mic, oke. Ya, biar kedengeran ya. Kita ulang sekali lagi ya. Ya ampun mereka selfie loh. Oke, satu. Oke, yang lain boleh tertib dulu. Teman-teman boleh setelah ini kita foto lagi. Halo. Oktober, punya apa? Yeay, terima kasih. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Darnawan. Boleh tepuk tangannya semuanya. Wow. Kami persilakan Bapak untuk boleh menuju ke doorstop Bapak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bapak. Semoga dengan adanya kontak Bupati, masyarakat bisa jadi lebih sejahtera. Terima kasih matur sukses sama Bapak. Matur semua Bapak. Nah, kita belum berakhir nih. Iya, kita belum berakhir. Belum selesai. Urusan kita sama kalian belum selesai. Ya, belum Urusan selesai. kita berdua sama kalian belum selesai. Jadi gimana? Udah pada masuk ke web kita? Masih udah bisa masuk ke web? Quizisnya? Sudah siap semuanya? Sudah ready. Udah Ada masuk. yang belum? Oke, Bagian sini semuanya. dulu, bagian kiri udah semua?